dalam ujian yang seperti itu, terus kemudian tidak ada uang, tidak berpikir untuk kembali begitu. Sempat ada salah satu keluarga lah telepon saya, ditanya, kau tidak mau balik, kau kerja apa di Ambon? Tidak, tinggal di mana? Di teras masjid. Apa kau bergembel-gembel di situ? Bikin susah diri kan? Oke. Pulang saja. Kau pegang gudang di sini, kau pegang, nanti saya kasihkan kau mobil, saya kasih kau kawin, saya kawinkan kau. Begini. Serius. Om itu kan kebetulan kan pengusaha tuh, adiknya Maci tuh. Jadi telepon begitu sampaikan, mau dikasih mobil ini tuh. Mobil dengan mau dikasih kawin kan? Mau dikasih pegang gudang, usaha kan? Aduh, alhamdulillahnya saya tuh waktu itu diuji sama Allah di masjid. Lebih banyak malaikatnya daripada setannya. Seandainya saya waktu itu gembel mungkin di taman-tamannya di Kota Ambon, mungkin saya balik ulang. Menjadi kekuatannya Ko Jeff juga pada saat itu, mimpi itu yang kau kelihatan. Saya minta, iya, saya lihat kubah dan itu. Ketemu betul. Iya, dan betul-betul. Jadi kuat sekali. Jadi keyakinan Islam semakin Tidak juga, kalau dibilang keyakinan Islam juga pada waktu tidak. Saya keyakinan untuk membuktikan saja ke keluarga. Oh, pembuktian. Pikir, belum. Ini sudah kalau tujuan iya, tapi untuk tujuan untuk kerohanian saya belum juga sampai timbul sekali belum. Habis itu sudah saya bilang begini saya, Om, ya usah bawa mati saya hartamu. Saya kasih mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum. Bismillah. Nah, hari ini kita kembali podcast. Setelah sekian lama kita vakum karena ada beberapa serangkaian pilkada yang akhirnya hari ini sudah selesai meskipun pemenangnya belum karena masih ada yang beberapa calon mengajukan di MK. Tapi nanti kita akan ucapkan selamat ke calon yang menang. Semuanya, siapapun yang menang. Siapapun selamat ya, selamat. Bukan solamat. Bukan solamat. Jadi akhirnya juga influencer juga sudah kembali ke pengaturan awal saya lihat. Ada influencer yang akhirnya sekarang kalau dulu berharap gift dari salah satu paslon, hari ini gift dari penonton live TikToknya. Jadi sudah kembali seperti dulu influencer. Tapi meskipun masih ada juga influencer yang butuh panggung. Oh, butuh panggung. Iya. Yang masih bagus singgung. Bagus singgung Iya. Maklum ya. Karena butuh panggung. Karena kan konten di dunia perpolitikan itu lebih seksi dibandingkan panggung biduan. Waduh. Jadi hari ini kita mengundang salah satu bukan tokoh politik juga. Bukan tokoh politik. Apa dan? Ini seorang tokoh agama sekaligus seorang. Saya tahu tokoh agama. Siapa? Ketua DMI Sulteng. Bukan. Siapa dan? Nah, dia adalah ketua dari Yayasan Mualaf Center. Oh iya. Namanya Koh Jeffrey Gunawan. Biasa dipanggil Koh Jeff. Oh, Koh Jeff. Bukan Bang Jeff. Oh, bukan. Bang Jeff Morolitara. Apa kabar Koh? Alhamdulillah baik. Semen satu sak. Weh, bukan. Itu Koh yang jualan bahan campuran. Nah, kalau sebelum terlalu panjang nih kita mau tanya dulu sebenarnya Mualaf Center itu apa? Iya. Kalau mualaf kan orang yang masuk Islam. Iya. Center ya penerangan. Iya. Berarti orang masuk Islam diberikan penerangan. Iya, masuk. Atau sama di Islamic Center. Di samping Untat. Baik. Ya. Oke, Mualaf Center sendiri itu yayasan NGO ya, NGO non government organization. NGO. Jadi dia itu fungsinya itu untuk mendampingi sebetulnya, mendampingi calon yang akan bersyahadat dan calon yang mau bersyahadat dan juga yang sudah bersyahadat. Artinya setelah bersyahadat itu misalnya tidak ada pembinaan dari orang-orang sekitar atau yang mensyahadatkan, mereka datang ke kami, nanti kami dampingi. Dampingi seperti apa kok? Nah, kalau mendampinginya syarat. Kan kita tidak tahu kok. Minta maaf ini kok. Nah, jadi kalau di Mualaf Center Sulawesi Tengah sendiri itu ada beberapa program. Nah, program yang pertama itu diskusi sebelum syahadat. Jadi orang yang tertarik dengan Islam itu mau diskusi dulu sama kita, mau masuk Islam tapi kita nggak langsung syahadatkan. Diskusi dulu. Diskusi dulu. Kalau dia yakin nanti ke step berikutnya dia yakin untuk bersyahadat, maka kita syahadatkan. Tapi pada intinya kami tidak memaksa. Kita memberikan pemahaman dulu nih. Kalau di Islam itu berat.
menjadi muslim berat. Berat. Lain juga dengan marketing kalau sales kan ringan, bunganya ringan. Terbalik ini. Tidak. Ini saya jelaskan kalau di Islam itu menjadi seorang muslim atau muslimah itu berat. Yang pertama pastikan dari pihak keluarga yang menentang seperti itu. Itu pasti. Terus yang kedua itu menjaga sholat 5 waktu. Itu berat. Itu jangankan mualaf kok. Islam dari lahir. Makanya dari itu kita diskusi dulu, terus biasa masuk ke diskusi-diskusi yang lebih berat lagi, masuk ke ranah akidahnya mereka. Terus kenapa sih Islam tuh harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kita jelaskan semampunya kami. Seperti itu. Berarti tidak langsung dikasih masuk Islam orang? Enggak, tidak pernah. Tapi ada, sorry nih gue, kan kalau di kantor-kantor ada bagian sales. Kau harus dapat nasabah. Ini kau harus dapat mualaf hari ini. Allah. Ada gitu kok. Sorry. Target. Ada target kan? Tidak. Makanya kan kalau di kami ketika ditanya 1 bulan bisa masuk berapa yang masuk Islam, saya tidak pernah tahu karena kami tidak pernah punya catatan khusus. Jadi misalnya sebulan berapa orang masuk Islam kita nggak tahu. Ya ada yang mau diskusi ya kita temani. Nanti ada yang mau syahadat ya kita dampingi sampai bisa minimal keluar dari yayasannya kita itu minimal sudah sholatnya betul, sudah bisa berwudu, sudah bisa mandi junub, seperti itu. Yang dasar-dasar lah, toharo lah, bab toharo. Mengerti ndak? Baru deh nggak. Masih jelaskan sedikit juga kok. Toharo itu. Itu untuk bagian. Jadi kalau muslim itu kan untuk bersuci, bab bersuci dari mulai mandi junubnya. Jadi meskipun belum menikah, kita harus belajar juga untuk mandi junub. Jangan sampai nanti sudah menikah, tahu mandi junub bagaimana? Betul, saya setuju. Itu bahaya itu. Saya setuju. Saya sebelum menikah sudah belajar saya mandi junub. Aduh, kalau mimpi basah kan? Iya betul. Masuk, betul. Tapi sorry kok, sebelum kita jauh bicara soal mualaf center ini apa tujuannya, lalu kemudian apa saja programnya. Kok Jeff sendiri mualaf kah? Iya, alhamdulillah. Sekarang sudah muslim sih. Ya, mualaf lah. Sekarang sudah muslim. Nanti gabung di mualaf center atau sebelumnya sudah? Sebelum 2013. Boleh diceritakan sedikit kok. Pura-pura kita belum pernah ketemu kok. Tapi tunggu dulu. Iya. Ini orang Cina. Chinese. Chinese. Iya. Surabaya. Cina Surabaya. Orang tua Surabaya. Chinese Surabaya semua. Kenapa gue tanya? Soalnya kan namanya Ko Jeff. Iya. Tapi hilang Cinanya. Hilang Cinanya karena habis main di Indonesia Timur jadi mutung. Bolong. Tahu beliau. Boleh diceritakan sedikit kok perjalanan masuk Islam. Baik, jadi sebetulnya kalau perjalanan itu mungkin bagi saya pribadi tidak ada sesuatu yang menarik. Iya, karena waktu di warkop menarik loh. Karena kan baru pertama kali dengar. Jadi begini, sebetulnya kita semua ini yang disebut sebagai muslim atau muslimah, kita semua ini punya tanggung jawab terhadap agama kita. Kita ini sales apa? Sales agama kita. Jadi kita ini punya brand yaitu Islam. Brandnya kita Islam. Jadi ketika kita mohon maaf menggunakan atribut muslim, baju koko, terus perempuan juga menggunakan jilbab, itu kan artinya sudah menunjukkan identitas. Identitas kita sebagai muslim atau muslimah. Nah, alhamdulillahnya saya waktu di NTT itu, saya di NTT malah. NTT masuk Islamnya? Belum, itu masuk Islamnya di Labuan Bajo, di Flores. Di Labuan Bajo. Sekarang orang ke Labuan Bajo saya sudah duluan. Orang healing. 2013 saya sudah ke Labuan Bajo. Orang healing ke sana, beliau sudah. Jadi terus dari Surabaya saya sekolah di TK, terus SD sampai SMP kelas 1 tuh di sekolah Katolik, satu atap kan? Ya kan, Katolik. Dulu Katolik. Jadi dari sekolah situ SMP kelas 2 saya pindah ke NTT. Tepatnya di kota WK Bubak, Sumba Barat. Sekarang lagi terkenalnya itu yang padang-padang savana yang bagus. Itu terkenal sekarang. Pokoknya nanti editor yang edit itu padang savana itu. Cari saja. Tenang. Jadi Sumba Barat itu WK Bubak itu bagus sekarang. Jadi terkenal sekali pariwisatanya. Jadi saya di situ besar di situ sama Om. Sama adiknya Mama. Ya dibilang dulu karena terlalu nakal mungkin ya. Jadi diamankan sama om kan galak. Jadi bisa disiplin di situ. Belajar kerja, belajar mandiri di situ sampai SMA saya masuk SMK. Masuk SMK jurusan pariwisata. Saya kelas 2 itu mulai tertarik dengan Islam sebetulnya. Kenapa? Nah, ini tertariknya itu bukan tertarik yang ingin pindah agama, enggak. Tidak. Karena ada orang yang bukan tertarik dengan Islam, tertarik dengan wanita Islamnya. Salah. Tidak. Ini harus dicari kan. Ini menggiring opini nih. Jadi begini. Jadi saya tertariknya itu pada waktu itu teman saya itu ibunya penjual makanan. Warung. Orang Jawa dari Malang.
Oke. Dia jual soto ayam sama rujak cingur. Nah, kebetulan saya itu kalau ke sekolah kadang dikasih pakai motor. Jadi saya bisa jemput dia. Antar jemput teman ini. Antar jemput. Nah, setiap saya antar pulang dia ke warungnya, ibunya panggil saya makan. Wih. Itu hampir seminggu setiap hari. Full time, Senin sampai Sabtu pasti dipanggil. Kalau saya nggak mau makan, minimal dibikinkan es teh. Wih, dapat anugerah tiap minggu. Nah, tiap hari dalam anu gratis. Iya, anugerah. Jadi habis itu berjalannya waktu, saya jadi penasaran toh, kenapa kok ibu ini tiap hari mau kasih saya? Oke. Akhirnya saya bertanya, ibu, Mae, saya panggilnya Mae. Mae, kenapa kok tiap hari kasih saya makan? Oh ya nggak apa-apa, dia bilang. Kalau di Islam itu namanya sedekah. Cuman itu. Dan itu konsep itu akhirnya kan membuat saya bingung karena mohon maaf saya Chinese. Iya. Kita kalau mau deal-dealan baru kita panggil orang makan. Aduh. Oh iya dong. Kita artinya saya bicara rasa saya sendiri. Saya tidak membicarakan orang lain. Saya membicarakan diri saya sendiri kan. Betul setuju. Artinya, iya jadi dari situ banyak saya belajar. Wah ini kok tanpa harus ada deal-dealan tetap tiap hari dikasih makan. Oke. Kan dia keluar duit kan biar bagaimanapun meskipun bagaimanapun modalnya kan dikurangin untuk kasih makan saya. Tiap hari loh, tiap hari. Sampai hampir sebulan itu akhirnya saya tertariknya dengan Islam itu dengan akhlaknya mereka. Tidak pernah membicarakan soal Islam sama sekali. Serius. Justru dari perilakunya. Makanya saya bilang tadi sales kan di awal. Kita ini sales. Nah, habis dari situ saya tertarik membantu mereka untuk sahur. Jadi saya bikinkan nasi goreng. Oh, belum puasa. Nasi goreng Chinese. Iya. Itu masih SMK kelas 2. Okay. Dan saya itu masih posisi aktif pemain musik di gereja. Ya. Pegang apa kok? Pegang kabel. Tidak, pegang drum. Drum dengan arranger musiknya sedikit. Arrangement. Jadi waktu itu masih aktif. Cuman ada satu titik memang di 2013 kalau nggak salah. Di 2010 Desember itu terakhir saya main musik di gereja. Sudah hilang lah feel-nya itu kayak saya cerita kapan itu feel-nya hilang. Nah, akhirnya dari situ saya mulai tertarik dengan Islam. Saya coba ikut sahur, saya temani sholat subuh, ikut tapi tidak boleh masuk kan sama teman itu dibawa, tapi dia bilang kamu tunggu di situ. Saya masuk, kok nggak boleh masuk? Jadi bahagia dari cuman lihat dari luar itu kenapa kok bisa langsung seragam, satu komando langsung sama-sama masuk kan? Itu kan sebetulnya apa ya? Gampangannya begini, Islam itu kalau bukan dari Allah pasti sudah hancur saat ini. Kalau bukan Allah sendiri yang jaga. Simpelnya begitu. Karena untungnya alhamdulillah Allah yang jaga ini agama, kemurniannya Allah yang kasih, yang menjaga langsung. Makanya biarpun banyak orang kasih rusak Islam, tetap Allah akan jaga. Sampai kapan waktunya dia akan hancur, ya akan hilang. Tapi kalau belum ya tidak akan. Biar mau banyak orang mau kasih rusak bagaimana. Karena yang jaga sendiri Allah. Merinding. Coba dengan komat saja, orang yang sibuk rame, tapi langsung tiba-tiba langsung rapi. Saya merinding ini. Iya. Coba. Dari situlah sebetulnya kita kan bisa menganalisa tuh agama dari mana yang bisa membuat seperti itu. Oh, memangnya di agama lain tidak ada begitu kok. Satu kali orang saya tahu kalau di agama lain kayak komat langsung berdiri. Tidak ada komat. Iya tidak maksudnya saya di agama tidak lain. Kalau di Katolik itu memang ada jamnya. Kalau kita di Katolik itu kalau saya dulu ya masuk gereja gitu kita dikasih kayak liturgi namanya. Ada kertas itu kayak rundown. Jadi jam ini sampai ini tuh apa? Ya kayak begitu. Jadi kita ngikutin itu. Nanti di situ ada pembacaan apa, ayat apa, gitu. Oh, tertulis dia. Tertulis. Kalau kita tidak, Pak. Feeling. Iya, langsung Al-Fatihah badian semua orang. Berdoa, iya. Langsung, Pak. Artinya tanpa saya menjudge agama lain salah atau tidak membahas ke situ ya. Betul. Artinya saya tidak merasa pindah, saya hanya menyempurnakan agama saya yang sebelumnya. Jadi jangan dibilang pindah, salah itu. Kita sempurnakan. Karena kan Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan, bukan untuk merubah. Setuju enggak? Setuju. Yang anak pondok ini pasti setuju. Pasti. Sana agama menyempurnakan dia. Terus kok cerita dulu. Setelah itu lihat-lihat orang sholat, besoknya langsung belajar sholat. Tidak. Dia siapa tahu kan. Jadi 2010 itu saya akhirnya tidak pernah memutuskan tidak pernah ke gereja, tidak pernah juga tidak mau cari tahu soal Islam juga, ya jalan saja. Oh, jadi bukan Katolik yang taat juga. Taat. Sebelumnya taat. Saya aktif di gereja. Setelah 2010 itu sudah. 2010 setelah ada perasaan yang aneh saya bilang tadi habis main musik itu saya tidak pernah sama sekali untuk ke gereja maupun ke untuk cari tahu soal Islam enggak. Oh. Dan saya enggak berani pindah karena orang tua saya keras, bapak saya tegas. Oke, terus kok.
Nah, habis itu jalannya waktu saya kerja di Bali, kembali ke tempat praktek kan kebetulan waktu itu 2009 prakteknya di Bali. Di travel agent pariwisata kan, travel agent di Sanur. Saya balik ulang ke sana kerja. Karena ikut darulah lah, orang tua tidak mampu untuk kasih kuliah. Jadi saya cari uang sendiri. Kerja di situ. Orang tua tidak mampu kok. Orang Chinese loh. Iya. Chinese kan tidak semua kaya, Chinese pinggir kali juga banyak. Berarti Cina miskin. Iya. Cina pinggir kali banyak. Makanya jadi Cina Polowali kok. Lanjut. Nah, habis itu stigma yang harus dipatahkan sebetulnya. Kalau kita ke Kalimantan itu banyak kita lihat Cina miskin. Di Kalimantan? Banyak. Serius, Cina itu enggak semua kaya. Tapi kok kan bukan ya kalau Chinese Surabaya. Cina Surabaya. Iya. Ya coba lihat dulu Surabaya mana. Oh, ada lagi. Iya, kalau Surabaya Barat kaya-kaya. Ada kuburan di Surabaya itu. Yang mana? Yang kayak hotel. Iya, Grand Heaven. Itu besar sekali. Besar sekali tuh, Grand Heaven. Itu orang Cina punya kan? Walau mungkin. Kayaknya. Lanjut dulu. Nah, orang tua tidak mampu terus ke Bali. Tidak kuliah, akhirnya saya ke Bali, saya kerja di Bali, alhamdulillah dapat gaji dari situ segala macam, bisa kirim orang tua. Terus tapi gaji saya yang dari travel itu saya kirimkan total ke orang tua. Saya dapat penghidupan dari pekerjaan yang lain. Oh, kerja yang lain juga? Iya, kerja tidak bagus pokoknya. Urusannya dengan cairan lah. Wah. Artinya itu masa lalu kan. Saya kerja di situ. Betul-betul orang tua pure dari gaji saya kasih semua, total 100% saya kirim semua. Saya hidup dari situ. Nah, titik kejenuhannya di situ. Ternyata saya bisa sampaikan hari ini, ternyata orang yang bermaksiat itu juga capek sama dengan orang yang belajar untuk soleh atau taat. Sama-sama orang capek. bermaksiat capek. Padahal capek kan kesenangan, enak di situ semua. Capek. Pulang clubbing capek, Pak. Besok pagi harus kerja lagi. Saya pulang jam 5, kerja jam 7. Tiap hari. Hampir 3 tahun. Akhirnya lebih fokus ke kerja daripada enggak juga. Akhirnya kan jenuh di situ karena apa sih yang kita cari ternyata? Ketenangan kan? Kita kan dapat tenang. Iya betul sih. Tidak dapat tenang. Mana bisa di klub kita mau tenang, ke diskotik, ke pub itu mana bisa tenang, kan ribut musiknya. Saya ke sana segala macam dengan teman-teman tiap hari. Pada akhirnya ada titik kejenuhan. Nah, dari jenuh itulah saya mau memutuskan untuk resign. Resign? Iya, keluar dari pekerjaan. Terus saya hijrah ke Lombok. Ke Lombok lagi? Ke Lombok. Dari Bali ke Lombok. Singkat ceritanya saya jadi kuli bangunan lah di situ. Daerah wisata semua. Daerah wisata semua sekarang. Kebetulan Mace. Iya, jadi kuli bangunan. Kebetulan Mace kan orang Lombok. Mama saya Cina Lombok, bapak saya Cina Surabaya. Ampenan. Mama tuh orang Ampenan. Iya. Terus habis itu dari jadi Lombok. Kuli. Jadi kuli bangunan. Nah, di mulai dari nol lagi berarti kok. Iya, bisa dibilang mulai dari nol toh. Intinya di Lombok itu yang punya bangunan itu masya Allah orang Muslim yang taat. Jadi ketemu lingkungannya jadi baik lagi nih. Iya. Jadi hitam sekarang mau diarahkan ke putih. Wah, susah mau ke putih nih, masih abu-abu terus. Iya. Ditarik terus ke hitam. Alhamdulillahnya Pak Haji itu beliau orang taat. Sangat taat, masya Allah. Bisa diukur dari mana? 5 waktunya tidak putus. Oh, berarti kok perhatikan? Iya, saya perhatikan. Yang pertama. Terus yang kedua, yang saya bilang dia itu orang Muslim yang soleh. Kenapa saya bilang soleh? Dia tuh di teras rumahnya ada keran air. Dia siapkan untuk orang berwudu. Karena setiap mau ke masjid melewati rumahnya. Jadi setiap orang yang mau misalnya dia tawarkan, selalu dia panggil berwudu di sini dulu, baru ke sana. Dia selalu tarik orang untuk berwudu. Wih, serius? Dia yang panggil orang berwudu. Dia yang panggil orang. Jadi saya bangun rumahnya. Jadi dibikinkan dulu keran-keran dulu sementara sampai jadi terasnya tetap keran-keran itu ada. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Bertanya lagi. Saya bertanya lagi. Iya. Tapi belum berani karena kan bos kan, Iya. ada mandor, ada segala macam. Jadi saya enggak berani. Sampai satu titik Pak Haji itulah yang panggil saya. Dia panggil saya, dia tanya, "Dek, kamu kok enggak pernah sholat?" Teman-temanmu sholat. Nah, kebetulan kepala tukang saya itu masya Allah juga soleh, jangan sholat juga. Iya. Ketemunya di Bali. Padahal ketemunya di tempat yang enggak bagus, tapi dia soleh. Ternyata dia soleh. Dia soleh tadi, masya Allah. Akhirnya saya tanya, saya sampaikan, saya Katolik. Nah dari situlah berubah 180 derajat. Dulu yang dia cuek, dia perhatikan. Saya kan gaji tukang campur ini kan 50.000 satu hari. 50.000 campur semen, angkat-angkat bata. Nah, itu 50.000 satu hari. Jadi biasa kalau kerja Senin sampai Sabtu kita dapat gaji kan 300.000, dia kasih 500. Tapi suruh diam-diam, jangan kasih tahu teman-teman yang lain. Dispesialkan. Itu treatment dakwanya beliau ternyata. Iya, dia kan sales toh. Sales dia. Iya. Sales. Nah, dia treatment dakwanya di situ. Dan sampai pada titik saya tertarik dengan Islam, tapi saya tidak berani syahadat. Kenapa kok? Saya tidak berani, saya takut orang tua pertama.
Saya lebih besar rasa kasihan sama orang tua. Kalau saya bedakan nanti bagaimana saya harus berbakti, bagaimana saya harus ini dan itulah, karena tidak ada ilmunya kan pada waktu itu. Tapi sudah mulai mengenal Islam dari sudah mulai ngobrol. Nah, tapi kita ngobrol dengan Pak Haji itu tidak pernah membahas sedikit pun persoalan Katolik. Itu saya salut beliau. Tidak pernah, dia hanya menjelaskan soal Islam. Agama orang lain. Tidak pernah sama sekali. Jadi dia cuma bahas itu persoalan Islam saja. Islam itu komplit, kita punya nabi itu dari lahir sampai mati jelas biografinya, masuk ke arah rasional begitu. Sampai satu titik saya tertarik dengan Islam, tapi saya tidak mau masuk Islam. Bagaimana itu? Itu suka sama cewek tapi tidak berani tembak. Begitu. Nah, akhirnya saya lanjut lagi pindah. Selesai kerja di situ, kita lanjut lagi ke Labuan Bajo bangun villa. Tidak sempat masuk Islam di situ? Tidak, saya masuk Islam di Labuan Bajo 2013 itu. Ke Labuan Bajo dapat pencerahan lagi? Pencerahan juga tidak, nekat saja sebetulnya. Tidak ada yang kawal, tidak ada yang temani. Tidak ada trigger seperti tadi kayak? Tidak. Ketemu Pak Haji tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang pada intinya lagi saya kacau lagi di Lombok sudah bagus-bagus, kurang-kurang ini. Mohon maaf, minum alkohol sudah kurang-kurang, begitu di Labuan Bajo balik ulang. Lingkungannya kan banyak bule kan di situ. Pergaulan ketemu lagi teman-teman yang hobi begitu, akhirnya minum lagi. Akhirnya capek sendiri. Satu titik 2013 saya syahadat bulan Maret 2013 saya syahadat di salah satu pondok pesantren di sana. Terus ya itulah Islam KTP. Islam hanya KTP saja Islam. Kalau ditanya terus tidak pernah sholat, tidak tahu itu namanya sholat bagaimana, tidak pernah ke masjid. Waktu sholat Id juga ya cuman dibangunkan sama tetangga, tidak bisa sholat Id. Kenapa? Karena kita tidak dibimbing. Kenapa? Kok tidak cari pesantren lalu menginap di situ saja? Sekarang saya balik. Kalau Adinda misalnya keluar dari Islam, tidak pernah pergi gereja misalnya, pindah ke Kristen. Terus dari masuk Kristen, apa Dinda langsung bisa masuk ke gereja tanpa dibimbing? Tidak, jangan begitu Contohnya saya ke Islam lah, jangan saya ke agama lain. Nah itu makanya bisa doa. Nah misalnya kan sama kayak saya, dari kecil kita kan cuma tahu gereja. Tidak pernah kita masuk asing dengan tempat yang. Nah itulah pentingnya sebetulnya kaum muslimin di situ untuk bantu kan. Untuk kawal, untuk dampingi, berarti untuk menasehati. Tapi kok selama di Labuan Bajo itu apakah kayak karena sudah capek, sudah penat, kok hidup begini-begini terus tiba-tiba feeling gitu, asa mau masuk Islam? Tidak ada feeling. Saya cuma kepingin saja. Langsung. Kepingin saja. Saya cuma telepon Pace, saya kasih tahu. Pak, saya mau masuk Islam. Masih masuk. Kau gila. Atau kayak butuh tantangan baru hidup kan, biasanya kita kalau kayak bosan begitu kayak bagus dibikinnya. Masuk Islam kayaknya. Masuk Islam gabut. Tidak. Saya itu orang, mungkin kalau teman-teman bilang bisa istilahnya sekarang itu slow living ya. Satu orang kayak tidak ada target. Serius sekali. Serius, tidak ada. Maksudnya begini, kita punya target tapi targetnya bukan urusan dunia. Dari dulu saya begitu. Artinya saya tidak pernah mau ambisi jadi kaya, saya tidak pernah mau ambisi. Berarti target ketentraman hati. Iya, saya targetnya cari di situ. Sama sih saya. Bingung saya. Makanya kalau mau dibilang mau kaya ya mau. Cuman kalau disuruh ambisi kayak orang-orang kerja yang harus ngotot, saya nggak bisa. Karena saya sudah pernah lewati fase itu dan capek. Saya workaholic sekali dulu. Parah. Workaholic parah, alkoholik parah, workaholic parah. Sudah itu baku teman itu orang dua itu. Susah parah. Itu mama tuh sampai bingung dulu. Sekarang akhirnya pada waktu itu juga workaholic pun saya kerja keras pun dengan tidak kerja keras pun sama juga hasilnya. Lebih saya tidak usah terlalu kerja keras. Iya sih. Itu pikiran saya pada waktu itu. Akhirnya saya jenuh bagaimana Karena sudah terlanjur jauh dengan orang tua, dengan keluarga kan saya juga mau butuh pembuktian. Ingin membuktikan bahwasanya saya itu merantau ataupun saya ini sudah jadi muslim. Ibarat dalam tanda kutip saya itu dibuang sama keluarga, tetapi saya mau membuktikan bahwasanya Islam itu pasti bikin saya baik. Tapi kan kau bilang tadi Islam KTP, habis masuk Islam terus tidak belajar Islam untuk apa? Karena dari situlah akhirnya kan saya penasaran dengan Islam. Karena capek itu sudah masuk Islam juga tidak ada yang tuntut. Kayak saya ceritakan orang malam takbiran depan bengkel, saya kerja di bengkel. Malam takbiran saya nangis karena teman-teman kan pulang semua. 2013 tuh saya masuk Islam tuh pulang kampung. Mereka pulang kampung di Jawa, Banyuwangi, satu di depan bengkel nangis. Sendirian. Tuh air mataku karena orang malam takbir. Saya kalau dengar takbiran pasti sedih, pasti terflashback ke sana karena enggak bisa hilang. Rasa itu enggak bisa hilang. Bagaimana jadi muslim sendirian nih? Sendirian, betulan sendiri. Wah, itu tidak ada pekerjaan, kita pokoknya pegang botol minum sampai pagi. Itu yang kasih bangun saya, suruh pergi masjid sholat itu tetangga kos.
Tapi kok kenapa tidak terbesit pikirannya Ko Jeff pada saat itu? Lebih saya kembali ke agamaku. Ada juga teman. Ada. Kalau terbesit begitu ada. Cuman kan jadinya kan mempermainkan agama. Oh, ada juga pikiran. Iya, ada. Karena saya tuh tipikalnya begini. Dari dulu sampai sekarang, kalau saya sudah ambil satu keputusan, saya mau mundur atau menyesal. Laki-laki. Jangan menyesal. Karena kalau kita hidup sudah ada penyesal, pernah punya rasa penyesalan, itu repot kita punya hidup. Iya, bayang terus sih. Bayang terus. Jadi kalau kita sudah ambil satu langkah, makanya sebelum kita melangkah kita pikir dulu baik-baik. Saya begitu. Kemarin saya tanya dulu, pace maki-maki apa segala macam, sudah saya biarkan saja. Yang penting saya izin. Saya syahadat, selesai syahadat, saya kasih tahu mama, "Mak, saya sudah selesai syahadat." Waduh. Iya, serius. Saya bilang begitu, sudah selesai. Ya sudah Jeffrey harus jadi anak yang baik, begini belajar agamanya baik-baik apa segala macam. Sudah satu minggu kemudian mama telepon, pace yang kasih nasihat. Kau sudah pindah kapal. Ibarat kau sudah pindah kapal, jadi kau jangan berpikir mau balik kapal ulang. Aduh. Rising kan. Pace begitu, makanya mungkin saya ikut Pace punya gaya pemikiran toh. Jadi jangan kau main-main soal jangan main-main dengan agamamu yang baru. Belajar. Kau pelajari itu, tidak juga kita belajar. Nambung memang gitu ya. Sudah kasih nasihat orang tua, ada kita tidak mau dengar, tidak ada. 2013 masuk Islam, proses, malam tahun baru yang saya cerita itu. Iya. Malam tahun baru 2013 mau ke 14. Itu saya minum dari malam sampai pagi. Tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari. Sampai koma. Hampir mati. 1 tahun kok minum mas? 1 tahun. 1 tahun? Nah, dari situ tolong jokes begitu terus lagi ada. Semua 1 tahun ini. Iya, Mama. Sudah gaul sekali tuh jokes itu. Tidur hari ini, besok tidur setahun. Ih, menjengkel gitu jokes le. Habis itu koma. Iya, dibawa ke Surabaya. Pada waktu itu Labuan Bajo tuh betul-betul masih kayak desa. Nggak punya rumah sakit, puskesmasnya Allahu Akbar. Kasihan betul Labuan Bajo itu. Waktu itu 2013 2014 itu. Dibawa ke Surabaya koma. Dirawat, bangun. Berapa hari koma? 5-6 hari kayaknya, saya lupa. 5-6 hari bangun. Ini saya nggak pernah cerita kemana-mana podcast ini. Iya. Soal koma ini. Barusan saya cerita di sini. Iya. Harus cerita karena tak gantung. Habis itu sudah saya bangun. Sempat ya karena rumah sakitnya bukan rumah sakit Islam, jadi bapak panggilkan pemuka agama yang beliau percaya toh. Saya marah lah di situ. Pas saya bangun koma langsung marah, langsung bangun, langsung sadar, langsung saya maki. Langsung kontan, saya Muslim, saya Islam, panggilkan Ustadz. Iya, saya langsung bilang begitu. Tapi itu pingsan lagi. Itu dirawat sama dokter, dibilang tidak boleh marah-marah apa toh. Iya. Ternyata pada waktu itu liver saya rusak, lambung saya robek. Jadi banyak penyakit-penyakit gara-gara alkohol itu kan, otomatis kan pasti kan liver yang rusak. Iya. Sudah akhirnya Mace yang rawat, kasihan. Masya Allah itu Mace itu. Tidak ada bisa kita gantikan cintanya orang tuanya kita itu. Saya setuju. Tidak bisa kita balas. Susah kita mau ungkapkan dengan kata-kata, itu susah. Dia rawat saya betul-betul dia rawat. Cuman ke kamar mandi toh dia tidak kasih mandi saya. Setuju saya. Tapi memang kalau dirawat orang tua jadi cepat sembuh karena kita tidak mau bikin lama-lama susah mereka toh. Itu. Kalau saya tidak sadar psikologisnya kita kan tidak mau dia capek-capek lama-lama urus kita. Secepat mungkin kita harus recovery badan. Tapi cerita sedikit kok sebelum kau lanjut. Saya kan 3 hari saya gitu. Kayaknya saya butuh ke kampung baru. Saya kampung baru, besoknya saya sehat. Ketemu Mace? Saya harus ketemu Ajus dulu. Ajus. Iya. Artinya kan memang pada waktu itu dirawat mama segala macam, tidak boleh makan pedis, tidak boleh makan minyak dan sebagainya, betul-betul dirawat, lambungnya itu betul harus bagus kan. Ada minum obat bubur terus berarti itu. Jadi tidak. Mace itu kan kebetulan pintar masak. Tahu lah Chinese kok, masakannya kan enak-enak, biar kukus-kukus juga enak semua. Sama dibikinkan pokoknya orang makan itu bukan tambah kurus, tambah gede. Kan naik kan badan, karena turun badan kan. Saya dulu timbangan itu sekitar 45-an. Bayangkan, ada fotonya nanti. Gara-gara ini kok. Iya. Kuat begadang. Nah, bagaimana tidur itu azan subuh baru saya tidur. 45 kilo. 50 kilo. Sama loh. Serius, ada fotonya. Sama beratnya Ko Jeff dengan pada saat itu. Prilila tuh konsili. Allahu Akbar. Nah, sudah habis itu dirawat sama mama, dirawat Mace, rawat segala macam. Itu Mace cuma nasihati. Kamu kok sekarang sudah jadi muslim tambah parah. Iya, dia tanya kan. Kenapa kok tambah parah? Dulu minum juga tidak sampai begini. Berdiam saya tidak bisa menjawab kita. Sudah mama yang bertanya. Cuma jatuh saja air mata. Ya sudah cepat sembuh begini-begini, nanti kalau sudah sembuh jangan lagi lah minum-minum apa, nak bagus lah, mama kan beberapa kali bilang toh, tak usah merokok lagi, tak usah minum-minum lagi.
Iya, jaga kesehatan. Sehat itu mahal. Oh iya, Mak. Nah, di situ sudah. Di hati bergejolak. Langsung saya bilang, spontan, ya Allah, kalau saya sembuh, saya mau wakafkan hartaku, nyawaku untuk agamamu. Tenagaku, serius, nyawaku, tenagaku untuk agamamu. Apapun saya mau dijadikan apapun itu yang penting buat Islam. Oke. Yang penting artinya barter kita ini. Iya. Barter. Banazar. Ya istilahnya saya baru tahu nazar. Intinya saya barter lah pada waktu itu. Kalau saya sembuh, karena sampai muntah itu kan keluarkan lendir itu darah sampai segitu dulu itu. Akhirnya itu mata putih kuning kan liver kan. Ini kulit ini bukan begini, agak kuning kan. Hepatitis kan. Itu mah kasihan. Saya bilang begitu. Selang 3 hari atau 4 hari dari saya bicara itu, jadwal pemeriksaan kan rutin dikontrol. Oh iya. Membaik liver. Jauh, signifikan dokter bilang. Lambung bagus. Masuk pemeriksaan kedua, total hilang, tidak ada sakitnya. Serius. Saya kalau minum kopi kan tidak pernah pakai gula sekarang. Orang kan tidak bisa kalau orang lambung. Langsung. Pasti begini. Saya makan pedis. Tanya. Saya punya tim itu. Saya kalau makan pedis bagaimana? Alhamdulillah. Nah, ternyata Allah arahkan ke yayasan ini ternyata. Oke. Artinya apa? Ujung-ujungnya ke sini. Sudah dari situ sembuh. Mama itu peluk saya. Oh ini mujizat ya. Saya bilang alhamdulillah ini dari Allah. Saya bilang. Padahal saya ada barter ini. Artinya barter kesehatan dengan saya punya nyawa lah istilahnya kan. Tapi menyesal dengan barter itu tidak kan? Pada waktu itu tidak. Oke. Tidak. Pada waktu itu tidak ada menyesal. Sudah selesai itu sehat, balik ulang ke Labuan Bajo. Apa? Saya masih kerja kan? Karena ada tanggungan kerja bangun-bangun villa tadi itu. Oke. Balik lagi, sudah agak sehat tapi tidak bisa terlalu kerja berat kan? Jadi masih kontrol tukang apa segala macam. Datang lagi setan. Minum ulang. Astaga, iya kan? Iya, setan memang itu barang. Astaga. Minum ulang tapi tidak yang parah. Karena kan alkoholik sama ibarat begini, mohon maaf yang teman-teman yang merokok toh. Coba suruh berhenti. Susah itu. Iya sih. Susah. Kalau tidak niat dari diri sendiri tidak bisa. Berat. Sama juga dengan alkohol karena dia kan candu, dia akan cari terus itu barang. Tapi ya kalau kumpul-kumpul harus ada gelas yang tak putar. Ya. Baru. Waduh. Ya itu artinya tidak ada yang bisa dibanggakan dengan cerita saya yang dulu toh. Iya. Cuman ini saya ingin berbagi bahwasanya ente bermaksud dengan ente belajar untuk jadi orang baik atau orang soleh itu sama-sama capek. Sama capeknya. Cuman capeknya orang bermaksiat itu sangat-sangat melelahkan. Tapi kalau kau capeknya misalnya berusaha untuk hijrah, untuk mendekat kepada Allah itu capeknya beda. Capeknya kau dapat kepuasan. Capeknya berkah juga. Ya insya Allah lah. Allah yang lebih tahu kan. Tapi intinya kita dapat suatu kepuasan yang kita tidak bisa nilai dengan apapun lah. Ketenangan hati, segala macam itu. Di rumah kita tenang. Tapi kok waktu ke Lombok itu lalu kemudian kau minum lagi dapat teguran ke Labuan Bajo? Iya ke Labuan Bajo. Macam enggak tahu, saya enggak kasih tahu. Dapat teguran dari Allah lagi tidak? Enggak. Tidak. Oh, bagus saja. Sampai satu titik saya capek lagi. Iya. Akhirnya belajar sholat lah saya di situ. Awal mula saya belajar sholat. Di Labuan Bajo itu. Siapa yang ngajar kok? Tidak, pakai buku kitab kuning itu yang siapa punya itu yang cetakan Surabaya. Ada yang kuning, pokoknya bungkusnya kuning. Iya, tahu. Tapi itu kan cetakan Surabaya kalau enggak salah. Ada gambar imamnya atau yang berdiri. Ada gambar orang. Ya, kuning dia, tapi kecil kayak buku saku begitu saja. Iya. Saya belajar di situ. Yang saya pelajari pertama sholat tahajud. Langsung tahajud Iya, karena saya kan enggak tahu sholat. Yang saya tahu kan ada dalilnya di situ kan ditulis sholat tahajud itu seperti anak panah yang tidak terlepas kalau kita berdoa tidak pernah meleset lah. Jadi saya ambil di situ terus. Saya minta sama Allah, saya mau baik. Bantu saya ya Allah, saya mau jadi orang baik. Intinya begitulah. Iya. Arahkan saya di mana tempat yang bagus lah intinya. Sampai satu titik yang saya cerita itu. Iya. Tidak cerita di sini kok. Kan dari tadi yang saja. Dia bingung karena saya ini pura-pura kita tidak pernah cerita. Saya cuma takut dia bosan. Tidak. Oke, dari Labuan Bajo tadi selesai saya belajar sholat tahajud, saya mulai tambahkan dengan sholat maghrib. Coba. Saya juga sholat maghrib sampai sekarang jalan. Maghrib kan? Iya, habis itu coba maghrib, habis itu saya coba tambah dengan isya. Cicil ya? Iya. Habis itu kalau sudah habis isya, saya biasa tuh enggak tidur. Saya jaga tahajudnya. Selesai tahajud baru saya tidur, saya enggak subuh. Bayangkan aja itu. Tidak ada yang arahkan toh, tidak ada yang. Betul. Sudah habis itu. Tidak. Tapi bukan tahajud harus tidur dulu. Hah? Iya, setahu tahajud harus tidur dulu. Tidak. Boleh juga tidak tidur. Boleh juga tidak tidur. Habis itu dapat mimpi lah saya. Setelah hampir sebulan saya jalankan sholat itu,
dapat mimpi. Tapi tenang sudah mulai dapat. Tenang mulai dapat, tapi masih minum juga, masih. Oh, masih. Masih, tidak belum bisa lepas itu barang. Belum tahu kalau 40 hari itu tidak bisa sholat kalau ya itu tidak tahu lah itu begitu saya tidak paham kan. Jadi kayak STMJ lah ya, sholat terus maksiat jalan. Ya. STMJ. STMJ ya? Iya. Sholat terus maksiat jalan. Habis itu selesai dari situ saya dapat mimpi. Mimpi itu ke timur. Terus saya lihat kayak kubah besar. Mewah sekali kubah masjid. Kubah masjid warna-warna hijau agak keemasan. Terus ada suara ke timur. Saya bingung ke timur. Iya. Ke timur ke mana? Iya. Bingung kan? Iya, ke timur mau kemana? Saya nggak paham. Sudah akhirnya memberanikan diri lah. Dari mimpi itu sekitar selang 5 hari sampai semingguan, saya mulai cicil jual perabot-perabot di kos. Oh, di kos. Saya jual semua. Pokoknya itu yang bagus-bagus 5 juta saya ambil semua. 5 juta. Ada mixer. Saya kan ngerti musik. Saya suka karaoke kan, suka karaoke. Jadi ada mixer Yamaha itu yang 4 channel saya jual. Pokoknya semua TV, segala macam untuk saya jual. Merantau lagi nih. Untuk biaya merantau. Untuk biaya merantau salah satunya itu. Saya jual semua, pegang uang 5 juta. Saya beli tiket kapal Tilong. Tilong Kabila dari Labuan Bajo, tujuannya Makassar. Nah, uniknya caranya Allah. Saya ditidurkan ketika di Makassar kayaknya. Saya enggak tahu di mana. Yang jelas saya sempat tertidur, cuman yang jelas intinya saya bangun itu sudah di pelabuhan lain, bukan di Makassar. Di mana coba tebak? Di Ambon. Saya turunnya di Ambon, di pelabuhan Ambon. Ketemu Presley pada saat itu. Tidak, masih lama ya. Jauh. Jadi belum terkenal Presley. Saya turunnya di Ambon. Nah, di Ambon setelah saya turun, saya kira Makassar. Cuman saya bingung kan tiket ini kan biasa dirobek. Iya, pemeriksaan tiket. Pemeriksaan tiket. Saya tiketku tidak dirobek. Nah, tiketnya ada di Macet tuh di Surabaya. Oh, masih disimpan. Saya simpan buat bahan sejarah cerita ke anak-anak nanti. Ada di rumah. Sampai itu saya keluar, itu kan ada kayak tulisan besar Port of Ambon. Jadi kita keluar tuh ada tulisannya. Ambon di mana? Kita punya geografi kan rusak. Iya. Aduh, di mana Ambon? Papua mungkin atau apa? Aduh, tidak mengerti kan? Saya tidak mengerti sama sekali. Iya, dulu kan belum ada terkenal Doromita Talahatu itu belum terkenal. Ya Mita kan cuma terkenal di kalangan itu saja, di Ambon saja itu. Sudah habis itu keluar, saya ingat sekali itu keluar dermaga belok kiri, itu kan banyak penginapan. Ternyata penginapan itu penginapan SSE. Iya, karena di situ ada pap-pap untuk kayak mungkin pekerja-pekerja yang singgah, transit-transit begitulah. Tapi alhamdulillahnya saya dapat penginapan bagus, penginapan rezeki. Masih ada sampai sekarang itu di Ambon. Penginapan rezeki saya nginap di situ. Sudah nginap, besok paginya saya keluar makan. Bawa duit 100.000. Saya taruh di saku. Saya pesan nasi ayam tahun 2000, saya masuk Ambon itu 2015-16 kalau enggak salah, 15-16 saya lupa, 15 kalau enggak salah. Masuk di Ambon. Nasi ayam itu nasi ayam sayur itu sudah harganya sudah 25.000. 25.000. ST sudah 5.000. ST masih murah itu 5.000 kan. Habis itu sudah saya makan, selesai makan segala macam. Saya bayar. Sisa uang di saku 75 dong. Bakar rokok. Merokok dulu. Santai. Sudah. Jalan balik. Kita mau bayar penginapan. Hilang uang. Habis. Disilet. 5 juta itu kok? Bukan 5 juta. Kan 5 juta sudah terpakai kan. 4 juta sekian lah. 4 juta sekian. Karena kan sudah beli tiket. Tarik uang makan. Beli rokok. Apa kan. Sekitar 4 juta setengahan lah. Berarti sudah nol. Dompetku tidak ada, semua habis. Demi Allah. Di kampungnya orang. Di Ambon. Mau menangis saya. Mau menangis sama siapa? Ada teman pada saat di Ambon. HP kan di saku. HP ada. HP pakai Samsung yang putih lipat itu yang kecil. Oh iya tahu. HP itu. Mau menangis sama siapa? Iya. Mau merengek sama Mace, malu. Iya. Kalau orang laki-laki di Ambon kan bisa bikin lagu. Iya. Baru di Ambon. Di situ sudah panik, pas saya mau bayar, aduh enggak ada, saya minta tolong panggil bosnya yang punya hotel. Ketemulah saya, akhirnya ngobrol, kenalan, namanya Bang Hendra. Mesti diingat loh. Ingat. Sampai sekarang baku tahu kok. Alhamdulillah. Siapa kita dulu kan kita main badminton sama-sama waktu di Ambon itu, ternyata baku teman-teman, baku kenal-kenal semua. Itulah. Circle-nya Allah atur lah intinya begitu. Habis itu saya ngobrol sama beliau bilang, "Sudah, saya kasih kau tinggal semalam saja tidak usah kau bayar, besok pagi habis sarapan baru kau check out." Jadi saya dapat bermalam tuh 2 malam kalau nggak salah, hampir 2 malam. Gratis, tidak berbayar. Per malam itu 250. Oke. Jadi sudah tidak bisa tidur 1 malam.
Iya, karena besok mau diusir. Iya, bukan juga diusir. Cuman ya diusir halus. Aduh, tinggal di mana besok? Nah, dari situ sudah mulai bingung. Sudah stres, sudah emosi. Pokoknya tercampur lah, itu campur aduk, dan kita mau hubungi keluarga juga malu kan? Iya, Kan intinya kita punya pilihan. Jadi pada waktu itu saya bilang, ya Allah, bagaimana sudah saya ini? Bingung saya. Bodoh amat lah saya bilang. Nantilah dijalani saja. Wih. Tidak tidur juga, tidak bisa tidur. Pokoknya bolak-balik tidur sebentar, buka mata lagi. Mau merokok, so malas merokok. Iya, disayang rokok. Mesti ada, Pak. Tidak doi. Sudah. Besok pagi habis sarapan, saya mandi, saya keluar. Saya bawa ransel keluar. Sudah, terima kasih Bang Hendra. Saya doakan kita begini-begini bla bla bla. Iya, sama-sama. Sudah, bisa bertangan, saya jalan. Keluar dari penginapan. Jadi ini pelabuhan nih. Ini pelabuhan. Ini kita belok kiri. Saya lupa jalan apa. Yeah. Nah, jalan sebelah sini ada jalan lagi namanya Jalan Samratulangi. Oh. Nah, penginapannya ini kebetulan menghadap ke Jalan Samratulangi. Di Jalan Samratulangi itulah. Di Jalan Samratulangi. Banyak karangan bunga tiada? Tidak ada. Lanjut. Saya keluar dari penginapan, belok kanan, kan dapat lagi pelabuhan di sini. Yeah. Saya jalan lagi ke sini. Saya jalan. Wih. Kayak dejavu. Kayak pernah saya lewati nih jalan. Saya jalan lagi. Saya lihat itu kubahnya Masjid Raya Al-Fatah Ambon yang di mimpi. Langsung saya sujud syukur di trotoar. Tidak pakai AIWO, langsung saya ke sana. Saya punya tujuan itu di situ. Sujud syukur sih di situ. Di trotoar jalan itu. Iri, lihatlah. Iya. Merinding. Allahu Akbar. Nah, sampai di situ jalan, akhirnya saya di masjid lah. Intinya hidup di masjid. Di masjid hampir 2 pekan. Bertahan dengan uang 75.000. Rokok yang saya tidak isap, bisa 5-6 batang itu sempurna pada waktu itu, dengan air botol yang besar. Oh iya. Air botol itu sudah habis, cuman saya isi air dengan air keran, air wudhu itu. Itu kau minum? Iya. Saya minum juga kok, air keran, air wudhu. Iya. Jadi dulu kalau latihan paskibraka, apa sampai ini sudah keluar air. Ini karena haus. Saudara puasa. Astaga. Allahu Akbar. Begitu Astaga. Begitu Kacau nih. Padahal muslim taat loh kau. Iya, Masya Allah. Dari lahir loh. Soalnya awal latihan paskib toh, paskib berat memang. Puasa. Kau kelabu itu kan baru kau sholat, pura-pura kau sholat puasa. dalam keadaan puasa. Tapi dalam masjid itu ada juga air. Lanjut. Ya, itu lah intinya. Saya tuh sering, jadi di Masjid Raya Al-Fatah itu, nanti googling saja Masjid Raya Al-Fatah itu, di depannya itu ada namanya Warung Makan Munir. Oke. Warung Makan Munir ini warung makan yang juga melayani prasmanan. Oke. Jadi saya kalau duduk di temboknya pagarnya Al-Fatah, duduk minum air keran ini. Iya. Dorang kan bakar sate, menjual makanan juga. Jadi hirup baunya sate, baru sambil minum. Sekarang ketawa, waktu itu menangis itu. Sekarang bercerita bisa ketawa. Pada waktu itu pedis. Baru tidak ada teman sama sekali. Demi Allah tidak ada, saya sendiri. Tapi kok itu kan ujian yang berat sekali. Iya. Baru di Ambon kan juga ada mayoritas toh. Iya, pada waktu itu belum gabung. Jadi betul-betul jalannya dipisah. Antara Nasrani dengan Islam terpisah dia jalannya. Oh, begitu. Saya waktu datang ke sana kan saya tidak tahu bekas konflik. Tidak tahu sama sekali. Betul-betul buta soal Ambon. Saya kan tujuannya Makassar, karena ada teman di Makassar. Iya sih, betul. Tujuan saya Makassar. Begitu. Terus tunggu kok, dalam ujian yang seperti itu, terus kemudian tidak ada uang, tidak berpikir untuk kembali begitu. Maksudnya kembali ke kayaknya salah jalan. Ini ditegur Tuhan saya ini. Tuhan dalam artian Iya. Koh yang dulu. Jadi pada waktu itu sempat ada salah satu keluarga lah telepon saya. Keluarga sampaikan, kau tidak mau pulang? Ditanya sama kayak pertanyaannya Dinda. Saya itu yang telepon kau. Bukan lah. Jadi ditanya, kau tidak mau balik? Kau kerja apa di Ambon? Tidak, tinggal di mana? Di teras masjid. Apa kau gembel-gembel di situ? Bikin susah diri kan? Oke. Pulang saja. Kau pegang gudang di sini, kau pegang nanti saya kasihkan kau mobil, saya kasih kau kawin. Saya kawinkan kau. Begini. Serius. Om itu kan kebetulan kan pengusaha tuh, adiknya Maci tuh. Jadi telepon begitu sampaikan. Wih, sempat goyang ya. Sempat ya? Wih, mau dikasih mobil ini tuh. Mobil dengan mau dikasih kawin kan? Mau dikasih pegang gudang, usaha kan? Aduh, sudah digaji, dapat ini, sempat goyang. Alhamdulillahnya saya tuh waktu itu diuji sama Allah di masjid. Lebih banyak malaikatnya daripada setannya. Kalau seandainya saya waktu itu gembel mungkin di taman-tamannya di Kota Ambon, mungkin saya balik ulang. Itu hikmahnya saya dikasih tidur di masjid itu. 5 waktu aku tidak putus di situ. Karena tiap mau bangun dapat tendangan. Maksudnya kau tinggal di masjid itu sembahyang. Coba kau tidur di masjid kau tidak sembahyang, ditendang tamir masjid. Mungkin
menjadi kekuatannya Ko Jeff juga pada saat itu mimpi itu yang Ko kelihatan. Saya minta-minta, iya, saya lihat kubah dan itu. Ketemu betul. Iya, dan betul-betul. Jadi kuat sekali. Jadi keyakinan Islam semakin Tidak juga kalau dibilang keyakinan Islam juga pada itu tidak. Saya keyakinan untuk membuktikan saja ke keluarga. Oh, pembuktian. Belum. Ini sudah kalau tujuan iya, tapi untuk tujuan untuk kerohanian saya belum juga sampai timbul sekali belum. Oke. Lanjut. Habis itu sudah saya bilang begini saya, Om, ya usah bawa mati saya hartamu. Saya kasih mati. Dimarah sama mama saya. Dimarah sama mama. 1 bulan saya tidak buku telepon dan mati. Saya patah nomor. Saya tidak komunikasi dengan keluarga. Hampir sebulan. Sampai saya singkat ceritanya saya ditemukan sama orang di situ hari Jumat. Jumat itu khotibnya khutbah persoalan sedekah. Sedekah itu begini. Kalau kau sedekah sekian Allah akan lipat gandakan begini. Oh, tertarik saya. Saya mau tes Allah ini betul tidak ini toh? Ya bahasanya begitu pada waktu itulah. Iya. Saya mau tes dulu. Karena 75.000. Saya mau tes keluarkan 50.000. Habis sholat asar. Kenapa tidak 25.000? Kalau kita kan yang kecil kita kasih keluar. Mungkin karena suka gambling dulu ya. Iya. Itu suka gambling. Jadi masih ada darah Cina. Ya itu. Iya. Habis itu sholat asar ada satu bapak, mohon maaf tidak punya kaki dua-dua. Jadi cacat. Tapi beliau itu selalu sholat di masjid di Al-Fatah itu. Jadi dia selalu nyebrang. Kalau dia sudah mau menyebrang, security-nya masjid itu tahan mobil. Oke. Jadi dia menyebrang pun tidak pakai yang skateboard papan-papan begitu, tidak pakai dia. Jadi betul-betul ngesot. Skateboard. Apa ya kayak skate papan board kan? Kayak skateboard kan? Iya. Tidak juga dia mau main skateboard. Iya. Iya, lanjut. Habis itu dia nyebrang dia ngesot sampai dia sampai naik di tangganya Masjid Al-Fatah itu berapa naik tangga. Dia selesai sholat, pas dia mau turun, saya tahan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Dari mana? Saya tanya tuh. Beta tinggal di situ di lorong. Oh, Ambon. Iya. Oh, fasih saya kalau Ambon. Oh, iya. Fasih saya. Habis itu, oh iya, kenalan, ngobrol-ngobrol. Pak, mohon maaf. Saya mau sedikit lah. Nah, saya enggak bilang sedekah, ada saya mau kasih Bapak. Karena saya lihat fisiknya begitu kan. Saya ambil 50.000. Sudah saya pisah memang, saya kasih dia. Iya. Saya kasih tangannya. Mohon diterima Pak. Oh ya, dia buka. Kenapa? Saya kasih beta doi. Iya. Ose kan ente. Ale. Iya. Jadi kenapa Ose kasih beta doi? Nah, beta lihat ini Ose yang tidur terus di masjid. Toh, Ose ini yang perlu dikasih doi, bukan beta. Jangan ditolak. Saya sudah niat ini. Maksudnya mau menguji Allah kan? Iya. Menguji kalimatnya Ustaz tadi itu. Sudah terima saja. Oh iya, paksa saya tidak mau diterima. Saya paksa pokoknya sampai dia terima. Terimalah dia. Oke, beta terima sudah selesai. Naik lagi ulang dia di atas, dikasih masuk di kota masjid. Garu-garu kepala saya. Berani bukan orang tua ini kita mau tandangan dari atas. Tandangan ke bawah ini. Wih, emosi sekali saya. Tahu begitu kan saya kasih masuk langsung saja kan. Itulah. Sudah. Beta balik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dia. Wih, so emosi kita tuh 50.000 kita beli rokok, beli makan. Sudah. Cuek saja. Saya bacalah majalah. Ada perpustakaan, ada majalahnya Hidayatullah. Hidayatullah itu kan rajin sekali bikin majalah-majalah dakwah itu. Iya, tulisan-tulisan dakwah. Jadi saya baca dakwah pedalaman apa segala macam saya baca. Ada satu bapak-bapak tinggi, mungkin tinggi 190-an mungkin, agak-agak hitam. Orang Ambon asli. Iya. Seram, hitam. 190-an mungkin. PNS. Masbuk dia kan, hampir mau dekat maghrib baru selesai sholat, dia datangi saya. Tinggal di mana? Saya tinggal di sini, Pak. Kok bisa tinggal di sini? Ini masjid. Rumahmu di mana? Berceritalah saya begini. Oh, maaf. Oke. Mau ikut saya cari tempat tinggal? Saya antara dua. Mau dengan tidak. Kalau mau jelas mau. Iya. Yang bikin tidaknya ini 190 baru hitam. Bayangkan aja itu baru orang asing. Suzon, Pak. Takut kan lihat fisik kan? Ayo, Pak, saya bonceng. Baku bonceng lah tuh orang. Straight putar, ada satu daerah namanya Amaci, air mata Cina. Itu daerah perbatasan Muslim dengan Kristen. Amaci, air mata Cina. Jadi masuk lorong, masuk jalan, kesenjuk kos-kosan. Gak mau di situ, lihat kamarnya Bu. Belum lihat kamar. Saya sudah senang. Sudah pakai alas sudah lantainya sudah diaci kan? Sudah bagus ini buat saya sudah bagus. Iya, daripada diaci daripada di masjid toh. Sudah diaci ya remang-remang begitulah. Kasur sudah kapuk. Wah, so gagah ini tidur enak ini toh. Tidak bagus ini. Putar kita. Oh, dia yang bilang begitu? Iya, dia enggak mau. Putar ulang.
Balik ulang ke masjid, tapi di depannya masjid, warung makan Munir tadi saya bilang. Nah, langsung ditanyakan sama yang punya. Mama nih orang Madura, ibunya Madura, yang punya itu, terus bapaknya itu orang Gorontalo atau orang saya lupa, atau Kendari saya lupa antara itu. Bapak itu. Akhirnya tanya, "Mama nih mau rezeki?" Wow. Ya langsung begitu dia, "Mau rezeki?" "Apa itu, Nak?" Ini ada saya bawakan mualaf ini lagi cari kerja. Begini. Padahal saya tidak niat cari kerja ini. Dia bilang tempat tidur. Tapi alhamdulillah kan. Sini Nak, panggil ngobrol. Nah, kebetulan kan beliau orang Madura. Saya bisa sedikit bahasa Madura. Aku masuklah kita dengan bahasa Madura ini. Karena mungkin banyak merantau toh. Pakai bahasa Madura dengan beliau. "Oh iya, kalau mau lihat kamar dulu di belakang." Masuklah saya di lorong samping warungnya itu, depannya Al-Fatah, tempatnya Bapak Tabe yang kakinya cacat itu. Ada lorong namanya Jalan Baru. Masuklah lorong di situ, diantar sama karyawannya. Pas masuk di situ, sama kos-kosan 3 lantai, masya Allah. Dipilih suruh, dibukakan pintu saya kamar, masya Allah, spring bed, masya Allah. Tidak terbayang di sini karena kita kan tidur di lantai di masjid kan tidak ada alas, tidak boleh tidur dalam, di dalam dikunci. Jadi orang tuh tidur, saya tuh tidur di terasnya. Dingin sekali tuh malam itu. Saya ingat sekali tuh dingin sekali. Dapat tempat tidur, ada kipas angin, ada lemari pakaian, spring bed toh. Masya Allah sekali. Iya lengkap. Langsung samping itu kamar mandi. Saya bilang, wah gagah ini, turun ulang. Boleh Mama nih, bisa bilang, bisa boleh. Mau suka, kalau nggak suka nanti carikan kamar lain. Sudah boleh itu saja. Itu saja. Kecil kamarnya, ini besar ini, kecil sekali kamarnya. Nggak terlalu besar, tapi rapi lah, bersih gitu. Oh maksudnya inti rapi? Bukan. Jangan begitu. Habis itu. Ternyata yang punya kos itu bapak yang gantai. Iya. Sudah habis itu, saya turun lagi, saya sampaikan sama Mani. Oke, saya terima kasih sama itu bapak. Tuh saya lupa namanya Pak siapa. Jempat tangan, kerja baik-baik. Kau saya bawa ke sini, jaga mukaku. Itu pesannya dia. Jaga mukaku karena beliau ternyata biasa urus-urus catering untuk di kantornya. Urus-urus catering begitu. Langganan lah sama Mama ini untuk beberapa dinas-dinas. Beliau yang atur. Kayaknya pejabat-pejabat atau model-modelnya. Tapi naik motor, masya Allah, soleh sekali tuh bapak itu. Sudah. Singkat cerita mau maghrib, balik ulang saya ke atas. Persiapan tuh, habis mandi segala macam, bersih-bersih lah tempat tidur. Ada amplop di bawah bantal. Serius ada amplop. Dia berani saya pegang tuh. Aduh, siapa punya ini? Selesai saya sholat dulu. Selesai sholat, saya tanya Mama nih, ada amplop itu di bawah bantal, tapi belum saya pindah-pindah. Coba suruh anak-anak lihat. Tanyalah anak-anak yang bersih-bersih. Kau ada simpan amplop buat apa di situ? Amplop apa? Tidak ada. Dia telepon itu bapak. Kemari lu kau, dia bilang. Datang ulang tuh bapak. Kenapa Mama nih? Itu Jeffrey bilang itu ada amplop di kamar. Ya sudah, rezekinya dia itu kalau ada amplop. Ternyata itu bapak yang simpan. Itu bapak yang simpan, kasihan. Masya Allah sekali. Saya balik ulang. Waduh, luar biasa saya bilang. Cuman saya tidak tahu nilainya. Saya pegang-pegang tuh tipis. Tipis sekali nih. Pikiran paling 100.000. Buka 500.000. Oh iya, tipis memang dia itu. Kalau 100. 500.000. Saya keluarkan tadi 50.000 sore pada asar. Allah ganti kontan di maghrib. 500.000. Di situ baru mulai tumbuh saya punya rasa tertarik dengan untuk mempelajari kepercayaan Islam semakin tinggi. Ya ini ya namanya duitnya Chinese paham sendiri. Jelas ini kan artinya jelas. Allah kasih tunjuk kekuasaannya kan. Gitu. Tidak ada yang kebetulan kan. Betul. Akhirnya kasih 500.000 sudah. Saya langsung beli nomor baru. Saya tidak komunikasi sama Mama itu hampir 1 bulan. Baru komunikasi? Iya tapi enggak habis dapat uang itu saya beli nomor tapi saya belum komunikasi. Belum. Tiada saya hubungi dia. Oke. Pokoknya terus sudah 1 bulan. Setelah di situ sudah. Karena kerja di situ kan baku depan. Iya. Otomatis kan baku depan dengan masjid toh. Otomatis sholat. Nah, yang lucunya itu karena mungkin hampir 14 hari saya tidak makan nasi. Begitu makan nasi dikasih makan itu muntah saya. Lambungnya enggak bisa menerima. Jadi saya masih minum air lagi, tola-tola nasi sedikit-sedikit. Karena kan jadi butuh lama ini. Puasa lama, 14 hari. Menyesuaikan tuh. Cuman air terus diminum tiap hari. Baru air keran lagi. Alhamdulillah tek mati orang gila tek mati air got. Tapi mungkin cara Allah bakasi bersih yang kotor-kotor itu. Mungkin ya saya pikirnya ambil positifnya di situ. Habis kita kan husnuzonnya ke situ. Terus setelah itu sudah menjadi muslim yang taat? Enggak. Tidak juga. Dengan begitu kan artinya selesai dari situ tidak selesai juga masalah kan? Sudah mulai komunikasi sama orang tua. Gaji pertama baru saya komunikasi sama orang tua. Dapat gaji pertama. Gaji berapa? Pertama 1,5 juta. Main. Langsung masuk 1,5 juta. Lebih tinggi daripada honorer di gubernur dulu ya. 1,5 juta gaji.
dikirimkan maci sekian, saya pegang. Nah, sudah mulai atur beli pakaian, beli apa, mulai atur baik-baik. Sudah beli gamis apa baju koko? Belum ada, mana ada begitu dipikir malu kita pakai begitu dulu. Mana mau? Tidak mau. Nah, jalannya waktu, akhirnya ketahuan lah, saya kerja di sana mungkin hampir setahun, ketahuan tangan kanannya itu betilap saya punya uang. Betilap itu apa bahasanya? Korupsi lah. Penggelapan. Saya punya gaji ternyata 3 juta. 3 juta? 3 juta. Dikasih naik sama Mama Ni. Cuman Mama Ni kan komunikasi sama tangan kanannya. Okay. Sama orang yang dipercaya itu kan. Saya masih ingat DP nama lah, kurang ngajar betul. Tapi bisa saya lupa. Itulah. Terus saya disebut. Tidak bisa betul, saya lupa namanya. Suami istri itu. Iya. Oh, suami istri. Suami istri. Karena kan dia yang penanggung jawab di kos juga. Tangan kanan. Jadi urus kos, urus gaji karyawan apa semua sama dia. Nakal dia lama 1,5 juta dia makan gajiku. Sudahlah. Mungkin dicuci hartanya. Iya. Habis itu saya tahu begitu, saya ribut lah di situ. Saya dapat gaji 1,5. Mama ini sudah kasih tahu saya, 3 juta gajimu begini. Oh ya, saya terima saja gaji 1,5 dari beliau itu kan. Ibu itu saya terima, bisa terima, saya lempar mukanya. Kau makan ini uangku, tidak usah kau kasih saya. Suaminya mau bakal, saya rado di situ. Di rumahnya itu orang kami itu. Tiada keluarga. Pikiran kan tidak keluarga. Saya kan merantau sendiri. Artinya kita betul-betul mau kerja kan, niat kerja. Mau dikasih bodoh-bodoh begitu ya, pastilah. Siapapun orangnya pasti marah. Apalagi haknya diambil begitu. Udah saya keluar, saya kasih tahu Mama ini saya berhenti. Kenapa? Oh, saya kasih tahu baru. Begini. Akhirnya dia juga dikasih keluar. Saya disuruh pegang kos-kosan, saya tidak mau. Jangan sampai penilaiannya orang saya kasih rusak namanya dia, baru saya masuk ke situ untuk angkat saya tidak mau. Jadi saya keluar juga ya. Dia keluar, saya juga keluar. Dua-dua keluar semua. Kayak gitu. Terus habis itu kapan jadi muslim yang taatnya? Iya. Tahun itu. Kalau dibilang taat sekali juga belum. Ya artinya hijrah lah. Iya. Hijrah itu selesai dari situ saya lamar kerja sempat jadi cleaning service. Di Ambon Plaza di Ambon Plaza itu, di Amplas, Ambon Plaza. Panjang lah intinya. Saya kerja sampai bisa jadi SPV, ngurus outsourcing. Iya, outsourcing di situ, outsourcing di Ambon Plaza itu ngurusin security sama cleaning service-nya. Habis itu saya resign lagi sampai masuk di Nutrifood. PT Nutrifood Indonesia. Iya. Karena bantu nyeles di Ambon. Oh, berarti kan lama di Ambon. Lumayan. Berapa lama? 3-4 tahun kayaknya. Lumayan lah, 3 tahun lah. 3 tahun lebih lah. 3 tahun nih. Saya enggak bisa lama-lama di satu daerah itu, enggak tahu kenapa. Tidak betah. Bukan bosan apa, kayak yang bisa jadi mungkin bosan, tapi kalau bilang bosan juga tidak. Saya suka Ambon. Cuman karena begitu saya tahu ada konflik, ada apa, saya menghindari daerah-daerah seperti itu. Takutnya bom waktu. Iya. Daerah begitu kita enggak pernah tahu gesekannya seperti apa. Saya hindari sekali yang begitu. Karena ada jejak historisnya. Ada jejak historinya begitu. Akhirnya jadi di Nutrifood alhamdulillah bagus gaji segala macam sampai 6.000 kan gajinya per bulan. Dapat mobil dinas dan lain sebagainya. Satu titik saya mau berhenti dengan posisi seperti itu. Kenapa? Ada satu kajian dijelaskan persoalan azab, terus cobaan, istidraj. Saya kena istidrajnya. Alhamdulillah Allah masih kasih hidayah di situ. Jadi saya paham, saya belajar dengarkan kajian soal istidraj. Iya. Saya putuskan saya harus resign. Jadi mendeteksi diri jangan-jangan kena istidraj. Bukan jangan-jangan sudah pasti. Karena saya waktu itu dapat jabatan pekerjaan bagus kan tidak sholat lagi. Tambah lebih soal 5 waktu saya tidak. Saya ditamati itu omong kosong, tidak ada sholat. Blas kosong, nol, langsung hilang kayak orang tidak pernah padahal Allah itu ternyata training saya sholat di masjid itu selama 14 hari itu saya tuh sebenarnya mondok di situ. Iya, supaya, yang mondokkan saya ini ya Allah langsung. Supaya istiqomah. Supaya saya tuh tahu bahwasanya ada waktu sholat, ada jedamu untuk bekerja, ada waktumu untuk ibadah. Ternyata begitu lepas diuji dengan harta goyang ulang. Cina kan sudah Cina paham sudah di sini. Maksudnya orang Cina kan biasa. Sudah. Iya. Akhirnya lupa diri. Betul-betul padahal kos-kosanku itu dekat dengan itu Masjid Al-Fatah, dekat sekali, tinggal jalan kaki. Tidak ada pergi kasihan. Tapi habis dari istidraj itu, mulai sholat ulang. Pokoknya iya langsung saya cari circle itu, cari teman-teman yang dulu ingatkan saya sholat apa, saya panggil ulang orang. Sampai hari ini masih berteman alhamdulillah. Oh berarti dari teman-teman itu lah belajar. Iya, dibelikan gamis saya itu dari tanya gamis itu teman-teman belikan. Andi namanya di Makassar. Gamis pertama itu. Gamis pertama. Warna biru navy. Sekarang itu gamis sudah saya titipkan ke mualaf satunya. Sekarang dinas di Pedalaman, dakwah di Pedalaman, mualaf juga. Orang Manado. Binaannya kita. Berarti kok dari resign dari Ambon terus ke Makassar lagi? Enggak, dari Ambon saya ke Toli-Toli. Iya, Toli-Toli. Lewat Bambuan. Dan dibahas tuh Bambuan. Dari saya injak Toli-Toli sampai sekarang ada beresnya itu bar Allah. Soalnya berapa calon kepala daerah dari Toli-Toli sini Bambuan terus ditanya. Jadi kita tahu. Iya, Bambuan itu. Ke Toli-Toli? Nah, ke Toli-Toli itu bisa saya ke Toli-Toli karena saya kenal dengan Ihwa teman.
Oke. Kenal sama beliau yang sekarang jadi adik ipar saya. Wah. Pada waktu itu tidak tahu kalau dia punya kakak kan. Artinya kita bergaul sama-sama di masjid apa. Oke. Teman-teman taklim begitulah, teman-teman nongkrong ngopi segala macam. Tapi bagusnya beliau, ketika beliau pertama kali hijrah duluan, kita itu kan kalau Jumat itu kan ada jeda. Kita azan itu bukan ke masjid dengar ceramah, tidak. Orang di warung kopi Bercerita. Iya di warkop lela itu merokok. Pokoknya begitulah. Nanti sudah mau mulai dengar ada Kamat. mau dekat-dekat sudah mau khutbah kedua baru kita ke masjid. Itu bau badan, bau rokok apa segala macam. Tapi itu Masya Allah teman itu adik iparan itu tidak pernah tegur. Oke. Dia cuma ingatkan, jangan lupa. Bilang saja, saya duluan pergi. Temanku juga satu yang nama Andi itu yang seumuran dengan saya juga sama. Jangan lupa. Ayo di masjid, ngopi terus. Masih bisa habis sholat kan bisa ngopi. Saya tidak peduli. Dengan teman-teman itu pengusaha-pengusaha di situ. Dia bergaul. Nah, setelah dari situ, ternyata saya baru tahu faedahnya. Ketika sudah belajar di Ambon kan sudah belajar. Oh ternyata sholat Jumat itu harus begini di awal waktu. Kenapa kalau khotibnya naik duluan, malaikat sudah begini, catat apa segala macam. Nah baru mulai pelan-pelan saya tidak ke warkop. Selesai sholat Jumat baru ke warkop. Tetap saya tidak tinggalkan teman-teman itu, tetap sama. Cuman teman-teman itu yang merasa saya tinggalkan. Mereka yang merasa saya tinggalkan, bahwa saya tidak. Saya cuma merubah waktu. Saya tukar waktunya. Sudah belajar. Akhirnya beliau tanya, kau mau kerja di Tuli sama kakakku begini. Kerja apa? Saya tanya kau mau kerja apa? Saya terserah. Mau cleaning service juga. Oke, mau apa? Ya sudah. Akhirnya jadi cleaning service di hotel di Tuli lalu. Sempat. Cleaning service hotel di Toli. Dari SPV. Ya, pokoknya yang penting halal. Diambil uangnya orang tuh. Sudah kerja di situ sampai dipercaya urus walayannya kakak pada waktu itu ibunya urus walayan, sampai saya urus juga usahanya, ada usaha Herbalife-nya, saya urus semua. Sampai saya dikasih sekolah jadi coach Herbalife, coach kesehatan. Pernah juga? Paham saya. Saya kalau mau bekasi diet cewek, gampang sekali. Saya mau. Dan terbukti masalahnya ibu-ibu di sana itu begitu saya tinggalkan kan mereka merasa kehilangan karena kita coachnya betul-betul kayak personal trainer, kita dikasih sekolah. Sampai akhirnya saya dijodohkan lah sama istri, sama mereka. Begitu ceritanya, si jodoh. Alhamdulillah aja sampai sekarang. Nikah 2018. Tapi di Palu sini. Di Palu. Terus kapan kenal dengan Mualaf Center? Apakah Mualaf Center ini yang bukan bentuk atau bukan. Kalau Mualaf Center sendiri itu saya kenalnya itu pasca bencana. Pasca bencana saya kenalnya. Jadi di 2019 bulan-bulan April lah saya kenalnya seperti itu. Terus dari Ko Steven Indra Wibowo, Mualaf Center Indonesia. Iya, karena saya pernah punya cerita juga tentang Mualaf ini. Ada dulu orang itu mualaf, terus dia sakit, dia sakit di rumah sakit. Nah tapi teman-teman Islamnya tidak ada yang jenguk, justru teman-teman dari agama lainnya yang jenguk terus menerus. Dan dia sakit parah, dia merasa sendirian. Akhirnya sebelum meninggal dia kembali ke agamanya. Karena dia merasa sendirian itu Jadi untungnya Jeff ini dia berhasil melawan kesendiriannya. Bagaimana dengan mualaf-mualaf yang kemudian hari ini tidak diperhatikan? Banyak. Apakah itu tujuan salah satu Mualaf Center ini? Iya, kalau Mualaf Center Sulawesi Tengah itu tujuannya salah satunya untuk pembinaan pasca syahadat. Yang lebih penting itu sebetulnya pasca syahadatnya, bukan sebelum. Sebelum juga poin penting juga, cuman pasca syahadat itu menjadi sangat penting. Kenapa? Ketika dia sudah bersyahadat itu kan sama seperti saya bicara dari pengalaman pribadi. Seperti ayam yang tidak ada induk kan, hilang. Jadi betul-betul bingung kita mau kemana. Syukur-syukur saya bisa tahan juga di Islam. Betul, saya setuju Koli. Dari pengalaman yang saya lewati kan, sekarang kita bisa ketawa-ketawa, pada itu pedih sekali kasihan. Pedih sekali. Ujiannya kan beda-beda orang. Betul dan beda-beda gitu loh. Dan tidak semua orang siap menerima ujian. Itulah saya bilang. Artinya ketika diamanahkan di 2019 itu April. Diamanahkan menjadi diamanahkan sama Ko Steven karena Ko Steven saya sudah kenal lama. Sudah kenal waktu dari Ambon. Dari Ambon sudah sering chatting dengan beliau. Sampai akhirnya diamanahkan. Kamu tunggu apa lagi, Bro? Ini tempatmu sudah bencana. Apalagi mau ditunggu? Teman-teman dari Jogja sudah datang, dari mana sudah datang. Masa lu mau? Dan kalau begini biasa habis bencana itu banyak sekali mohon maaf NGO di luar Muslim yang punya program-program agenda masing-masing lah. Itu kita harus mulai bentengi. Begini nasihati saya. Oke lah, bismillah. Itu awal mulanya sampai hari ini. Dan itu kan tertrigger sebenarnya dari pengalaman pribadi sebetulnya. Tapi
mualaf center punya database juga ndak? Untuk maksudnya, apa? Untuk berapa orang sudah masuk Islam? Islam. Ada, kalau database ada kita dari 2019 ada. Catatannya ada semua. Kalau database orang yang keluar dari Islam. Itu perlu nggak? Kalau itu Tapi ada kan enggak? Nggak ada. Saya nggak pernah mendatai yang begitu. Dan sebenarnya begini, persoalan agama itu kan hak prerogatif masing-masing. Iya. Oke. Dan jangan lupa setiap agama itu dilindungi oleh undang-undang. Iya, setuju. Orang dari misalnya dari luar Islam mau masuk Islam ada undang-undang yang melindungi. Iya. Sebaliknya pun dari Islam misalnya dia mau keluar dari Islam pun dilindungi oleh undang-undang. Sekarang kan pertanyaannya, kenapa setiap ada mualaf atau orang yang baru masuk Islam kenapa selalu dizolimi? Itu pertanyaan terbesar kita sebetulnya. Apakah mereka tidak paham soal undang-undang? Iya. Simple. Dan kita tangani banyak kasus. Iya. Hanya kita tidak pernah blow up di sosmed. Kalau blow up di sosmed mungkin saya di penjara. Isu sara kan jadinya nggak bisa. Gitu. Tapi kasus banyak kita tangani. Tapi banyak sekali. kok saya mau tanya nih. Iya. Personal juga ini. Iya. Siap. Maksudnya kan biasa juga ada kita lihat ada orang yang masuk Islam bukan karena dia mencintai Islam, tapi mencintai perempuan atau laki-laki Islam. Nah itu bagaimana niat begitu itu kok? Kita nggak boleh menghukumi niatnya seseorang. Salah itu kalau kita menghukumi niatnya seseorang. Jadi begini, asbabnya orang masuk Islam itu kan macam-macam. Beda-beda ya? Iya. Ada mungkin dari dia kayak saya tadi dari akhlak. Iya. Terus ada mungkin dari pernikahan. Iya. Atau mungkin ada dari bergaul dengan teman-temannya. Oke. Dan lain sebagainya lah. Nah, ketika dia sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia sudah menjadi kewajiban kita muslim yang muslim dari lahir untuk membimbing. Nah, pertanyaannya kita membimbing mereka enggak? Misalnya Dinda punya teman, punya teman mualaf. Iya. Oke. Dinda tahu ini dia sudah Islam, sudah syahadat. Pertanyaannya, peran apa yang kita lakukan ke dia? Oh, iya. Apa peran kita ke dia? Iya sih. Nah, kalau misal contoh dia dizolimi, apakah menunggu harus lapor mualaf center dulu? Seharusnya kan tidak. Iya, betul. Harus kita yang bisa punya peran. Dan kebanyakan kaum muslimin sekarang itu ketika ada tahu info mualaf, mereka tunggu laporan dulu sama mualaf center. Kan repot juga kalau jauh tempatnya. Iya, setuju. Nah, peran kita apa gitu loh ke mualaf itu? Itu pertanyaan terbesar sebetulnya. Iya, membantu sih harusnya. Iya. Nah, pertanyaannya berani tidak? Kitanya Iya. berani dan harus berani Ya, juga alhamdulillah. tuh maksudnya kalau untuk karena isunya kan pasti akan dibawa yang macam-macam gitu loh. Akan banyak macam-macam hal yang saya tidak bisa sebutkan di sini lah. Intinya tuh banyak sekali hal-hal yang memang seperti ibaratnya ya Islam tuh selalu jelek lah di matanya orang. Islam tuh selalu jelek. Apalagi di zaman-zaman sekarang kita mau belajar jadi baik, kita mau pelan-pelan kita mau hijrah. Malah biasa yang mencemooh kita kan teman-teman sendiri. Nah, itu kan lucu, sama-sama muslim gitu. Kita malah dicemooh, kita malah dihina, malah diolok-olok. Weh, begini, weh, begitu ya kan? Ini maksudnya ST atau gimana? Ya juga kalau di tongkrongan tiba-tiba duduk begini tuh, sampai sholat dulu. Langsung gitu. Pasti galau sekali nih. Nah, kan artinya muslim sekarang itu muslimah sekarang itu kehilangan jati diri. Iya, menjadi tidak percaya diri kita. Nah, jadi kita kenapa Islam kafa itu? Gampang jawabannya, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Tinggalkan kita punya kebiasaan-kebiasaan menonton hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Mohon maaf, misalnya ada yang suka Korea. Itu kan membuang waktu. Nonton. Silakan menonton, tapi kok bisa atur waktu enggak? Pertanyaannya. Kan banyak sekarang kan tidak bisa mengatur waktu. Hampir waktunya itu betul-betul habis untuk energinya habis untuk itu. Iya, maraton nonton apa itu? Series. Itu begitu. Drakor-drakornya kan banyak serinya. Tapi berarti tadi dari jawabannya Ko Jeff itu tidak boleh kita menghakimi niatnya orang. Siapa tahu itu asbab hidayah. Asbab toh. Entah dia mau masuk Islam dari jalur apapun itu. Betul. Yang penting dia masuk Islam dulu kok begitu. Tidak juga masuk Islam dulu. Artinya begini, ketika dia sudah masuk Islam, kita kan bisa tahu keseriusannya dia. Oke. Sejauh mana dia serius? Kenapa saya bisa tahu keseriusan orang yang bersyahadat sama kita? Salah satunya kan ada program pembinaan pasca syahadat. Apa saja? Nah, pertama itu kan kita ajar berwudu dulu. Iya. Oke, setelah kita ajar berwudu, kita ajarkan mandi junub. Setelah ajarkan mandi junub, kita ajarkan dia sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Iya. Gerakan dan plus bacaan. Oke. Selesai itu kita ajarkan dia Al-Fatihah plus 3 kul, yang paling ringan. Iya. Sudah dari itu kita kasihkan materinya. Ini kau bawa pulang kau hafal. Iya. Dari situ kan kita bisa tahu niatnya orang. Kalau dia kembali 3 hari sudah kembali atau 4 hari sudah telepon kau, saya mau praktek. Untuk apa dia kembali ke saya atau kembali ke yayasan? Untuk mengambil surat keterangan masuk Islam. Oh, ada itu.
Surat keterangan masuk Islam itu fungsinya untuk mengganti data agama di KTP. Dari Capil tidak akan kasih berubah agama kalau tidak ada surat keterangan masuk Islam. Dan itu mualaf center bisa terbitkan. Selain mualaf center apa lagi? KUA. Oh, cuma 2 itu ya? Iya. KUA. Sama masjid bisa kan ini ada pernyataan kan, siapa yang mensyahadatkan saksinya cukup 2 minimal, bertentangan di atas materai boleh. Itu bisa dipakai untuk landasan mengganti kolom agama. Penting itu sangat penting mengganti agama dalam ketika seorang penting sekali. Kenapa? Ketika dia meninggal kalau masih mohon maaf agamanya masih agama yang lama, akan dia diproses seperti agama lamanya kan? Masa? Iya, kan meskipun begini. Meskipun KTP saksi. Iya, meskipun saksi ada, tapi kan KTP-nya menyampaikan bahwasanya KTP misalnya KTP ini kan identitas yang dibuat oleh negara, resmi. Iya kan? Kalau surat pernyataan itu kekuatan hukum 10.000, materi 10.000 itu seberapa kuat sih? Iya. Kuat mana dengan KTP? Kuat KTP lah. Nah itu kan jawabannya sudah cukup. Ketika dia sudah rubah agamanya menjadi Islam, maka disitulah peran-peran kaum muslimin ataupun kita yayasan bisa ambil jenazahnya. Misal contoh dapat info nih ada mualaf meninggal, ada keluarganya. Tapi dia mau ambil kembali, mau dikubur secara agama lamanya, kita bisa baku bantah. Saya begitu di mualaf center seperti itu. Dan itu pekerjaan rutin tiap tengah malam, biasa ditelepon tiba-tiba nomor baru bertelepon, berjemput jenazah, baku ambil jenazah yang sudah disemayamkan, sudah dipakaikan, mohon maaf sudah dipakaikan di peti dan lain sebagainya, sudah diformalin, kita ambil selama melengkapi dokumen-dokumen yang tidak melanggar aturan negara tadi. Jadi kita bergerak itu punya dasar hukum. Dasar hukum. Tidak asal bergerak. Nggak bisa. Harus kita punya dasar hukum supaya tidak digoreng di sosial media. Betul. Iya toh. Kalau kita digoreng sosial media kan repot. Islam kan jelek sekali namanya. Tapi untung ada mualaf center dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Organisasi Islam lainnya. Kerjasama kita. Alhamdulillah. Yang mencoba untuk mencitrakan Islam itu baik. Seperti mualaf center, ada yayasan Rumah Dua Jari, gitu juga kan. Jari. Semua bagus-bagus toh. Artinya supaya mata orang-orang lain selain agama kita itu melihat Islam bahwa Islam itu indah gitu. Dan sebenarnya catatannya begini. Kenapa sih selalu Islam terus yang tersorot? Gampang. Karena di sini mayoritas Islam. Iya. Pergilah ke negara lain yang Islamnya minoritas, pasti agama lain juga yang tersorot. Iya. Sama. Ini kan soalannya framing sebetulnya. Saya setuju. Framing saja. Saya setuju. Kok dalam waktu dekat apa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mualaf center ini? Insya Allah kalau dalam waktu dekat ini insya Allah kegiatan rutin tahunan kita. Insya Allah di tanggal 21 Desember ini hari Sabtu 21 Desember. 21 Desember? Iya 21 Desember ini insya Allah kita ada kegiatan tabligh akbar. Di Hotel Santika insya Allah. Lagi musim sabar dulu. Betul musim di hotel tapi gratis. Gratis, tidak ada tiket masuk. Gratis. Tapi ada ustadz kondangnya enggak biasanya. Sorry. Jadi konsepnya tabligh akbar kita itu yang pertama itu hanya sebetulnya kita bikin itu untuk menyenangkan santri atau binaan-binaan kita, ibu-ibu binaan kita. Binaan kita kan ada sekitar hampir 70-an orang. Itu mualaf semua? Campur sama penyintas kan yang korban-korban likuifaksi kan dari Petobo semua kan. Jadi ikut kegiatan semua. Nah, ini sudah ditampilkan. Jadi kenapa kami itu mohon maaf ya, mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya tidak menyalahkan, tapi kami punya treatment sendiri untuk mendakwakan Islam. Ilmu itu kan dapat dari Allah. Masa kita harus tarik? Kalau kita memberikan kafalah atau kita berikan gaji ke ustadz ya normal. Tapi kalau kita sampai mohon maaf, kalau teman-teman lain bikin dan mereka berhasil ya silakan. Tidak masalah juga. No problem, tidak ada masalah. Tapi selama kami dari 2019 sampai hari ini, alhamdulillah belum pernah bertarif dan gratis semua. Itu ibu-ibu semua ngaji itu gratis semua, tidak ada bayar. Kita siapkan ikroknya. Pokoknya bagaimana caranya pengusaha ini, duitnya pengusaha kita ambil, kita taruhkan di situ. Kan konsepnya harusnya seperti itu. Harusnya begitu. Dan jangan kita tarik lagi ke umat. Gitu. Dan kita untuk bikin di hotel pun ini baru pertama kali. Biasanya di mana kok? Kemarin itu kita pertama di Bapelkes kalau nggak salah, saya lupa. Bapelkes. Kenapa berani ambil hotel? Kan mahal, biayanya bertambah lagi. Saya ingin memberikan sesuatu yang lain lah untuk santri, untuk binaan-binaan, untuk ibu-ibu. Saya kepingin memberikan experience. Gitu. Kan mereka mohon maaf secara ekonomi kita tahulah bagaimana ya di posisi di sana. Saya kepingin tidak ada barang-barang begitu. Kau tetap bisa masuk hotel tanpa kau bayar. Ini kau ikut saya. Datang kau ikut belajar. Gratis. Saya juga begitu kadang berpikir Tapi kan kita kalah peluru tuh. Ya itu sih. Jadi harus kita sadari juga kemampuan kapasitas kita kan. Maksudnya menyenangkan orang lain. Terus kan kalau kayak
Jeff mungkin kayak saya, kayak Vini, biasalah di hotel mungkin check in 1 hari 1 malam. Cuma kan kalau ibu-ibu yang mungkin ekonominya. Iya. Dan kan, itu kenapa selalu saya bilang begini, saya pernah marah cukup besar ketika saya tahu itu ibu-ibu kalau ngaji disuruh kumpul duit. Alasannya untuk uang kas. Saya enggak setuju. Karena nanti kasihan kalau ibu-ibu misalnya enggak punya uang, dia malu untuk datang ngaji dong. Iya. Nggak boleh itu. Itu budaya yang menurut saya tidak pas. Tapi kan cari sponsor juga untuk kemudian bisa membiayai itu yang susah kok. Nggak susah sebetulnya. Kan kita sama Allah. Kenapa mau susah-susah? Kita kan punya Allah. Berarti jangan mengkerdilkan Allah. Kita dengan berpikir seperti itu berarti kita sudah mengkecilkan Allah. Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Iya. Dari Allah Maha Besar itu artinya dia betul-betul besar dan dia esa. Iya. Dia bisa kasih apapun yang kita mau, cuman mungkin timingnya sesuai dengan yang cocok untuk kita. Allah kan lebih tahu. Iya. Ya kayak tabligh akbar. Kalaupun misalnya sudah dekat-dekat hari pun tidak bisa terlaksana, kita cancel tidak ada masalah. Iya. Kenapa kita harus malu daripada kita paksa membawa utang? Misalnya contoh, iya kan? Tinggal sampaikan, cancel, kita pindah tempatnya. Tapi kan menjadi taruhannya adalah nama besar Mualaf Center. Saya tidak menganggap itu nama besar. Selama kita mengerjakan sesuatunya karena Allah, ya kita titipkan saja sama Allah. Dan Allah selalu cukupkan kok. Saksinya banyak. Ini baru satu saya bawa saksi. Baru satu saksi ini. Dari 2019 jalan sama saya. Kita jalan tuh dari nol. Demi Allah dari nol. Dari saya tidak punya apa-apa, tidak ada kegiatan apa-apa, sampai Allah itu kasih titip mobil amanah, titip amanah kantor, amanah ini itu segala macam. Tidak ada. Itu uang dari mana? Iya kan? Seperti itu. Terus kok tabliknya apa semua ini? Iya, jadi kalau untuk hidayah bukan di tangan kita. Iya, hidayah bukan di tangan kita. Oh, itu temanya ya, kok? Iya, tema-tema besarnya. Jadi, kenapa saya angkat persoalan hidayah? Kadang kita itu suka menghakimi ya. Oke. Dalam artian kenapa gue belum tobat-tobat? Nah, itu baru saya mau bilang. Iya. Kita ini sudah ngaji, sudah belajar begini segala macam. Begitu lihat teman-teman yang masih mungkin mohon maaf masih nyanyi-nyanyi, masih nongkrong-nongkrong itu, kita langsung kau ini sedikit mau mati, ini sudah mau kiamat, kau tidak mau tobat-tobat. Itu kan bukan akhlak muslim. Setuju saya kok. Itu? Saya pernah ditanya orang begitu, Ya ada cerita sebelum kau lanjut. Iya. Jadi ada orang baru keluar masjid. Ini bercerita kan kalau baru keluar masjid, terus dia lihat orang nongkrong. Dalam hatinya begini. Dorong itu tiada sembahyang. Coba kayak saya sembahyang, dorong cuma nongkrong terus. Padahal orang nongkrong itu, kau tahu, dalam hatinya, luar biasa ini orang di masjid. Mau juga saya begitu, masya Allah. Pertanyaan siapa yang baik kira-kira? Masya Allah. Ini susah ini. Ini sudah masuk ke ilmu lain ini. Jadi betul juga Bahkan orang habis sholat, bersuzon ria dengan orang yang nongkrong. Padahal orang yang nongkrong berhusnuzon kepada orang yang habis sholat. Dan dia juga mau sebenarnya begitu. Nah itulah makanya kan kita kalau bicara soal dakwah, segmen kita itu kan pasti punya segmen. Yaitu kita punya segmen dakwah masing-masing. Saya tuh dakwah itu sebenarnya di Mualaf Center kenapa saya bikin gratis? Kenapa? Supaya semua orang bisa masuk, bisa belajar. Berarti ini terbuka untuk umum dong? Kalau ini sekarang tidak dulu. Karena ada makan siangnya. Jadi saya tidak mau yang datang ke sini tidak makan. Oh, jadi bukan karena kita membatasi kuota, kamu orang tidak bisa masuk di hotel, tidak. Tapi khawatir tidak bisa terakomodir makan siang. Untuk makan siang. Karena kalau cuma datang kasihan juga kan kalau sudah sampai siang kegiatan sampai jam 2, jam 3 terus tidak makan kan atau mau keluar makan balik lagi kan sudah malas. Setuju. Jadi mereka kegiatan di dalam sampai selesai sudah baru pulang. Oke. Terus kok hidayah bukan di tangan kita. Untuk pematerinya kalau dari Ustadz Abu Hanifah ini beliau alumni dari Madinah. Beliau ini orang Palu kah? Di Palu. Orang di Palu. Abu Hanifah. Ustadz Abu Hanifah bin Sunas. Bukan Lorong Akbar. Habis itu Ustadz Abu Hanifah juga di Lorong Akbar. Ini kecil dia dari Madinah, beliau fokusnya ke fikih muamalah. Muamalah ya. Ilmu muamalah terus Ibu Jusmi ini psikolognya. Jadi baru pertama juga tuh orang ini kasih masuk sesi psikologi. Oh iya. Kenapa kita mau kasih masuk? Jadi ibu-ibu ini ternyata selama saya pelajari dari awal habis pasca bencana, gempa, itu masih banyak yang trauma. Traumanya belum beres. Dia belum selesai dengan dirinya. Setuju. Tidak ada recovery secara ininya, batinnya. Mentalnya belum ada. Jadi saya coba masukkan di sesi di kegiatannya kita tahun ini. Oke. Terus yang terakhir Ustadz Muhammad. Nah kalau Ustadz Muhammad pembina kita. Dia dosen bahasa Arab di UIN 2. Saya mau belajar bahasa Arab kok.
Insya Allah. Nanti sama beliau boleh. Nah kalau MC terkenal lah Kak Aling. Iya, Aling Talomoa yang kemarin di kaset band juga beliau. Iya, Kak Aling. Itu setiap tahun pasti kita pakai beliau. Oh, Aling Talomoa. Ini tahun ketiga sama beliau. Kenapa tidak pakai MC muda seperti yang di Sarabe? Iya. janganlah. Rusak nanti acara turun MC. Oh, itu kegiatan ini khusus binaan. Iya, khusus. Kemarin kan saya masih coba, kan banyak yang tanya tuh dari hari Jumat minggu lalu tuh sudah banyak yang tanya. Ini bisa enggak untuk umum begini segala macam. Saya lihat dulu Saya lihat maksudnya lihat peluru dulu ini cukup tidak? Takutnya tidak cukup kan untuk mengcover itu. Setuju. Saya mau tambah kuota 50 orang. Nah, per kepalanya kan lumayan harganya. Iya, kalau di hotel. 100 lebih lah. 100 lebih, setuju. Kalau dikali 50 kan ya juta juga. Oke. Terus ada door prize umroh loh. Iya, ada. Tiap tahun itu insyaallah. Insya Allah. Tahun lalu beliau yang dapat, cuman belum berangkat. Insya Allah tahun depan kita berangkatkan rame-rame. Wih, masya Allah nih. Ada door prize. Tapi cuma 1 hari kok acaranya. Iya. Dari jam 7:30 sampai jam 2. Bagaimana persiapannya kok? Alhamdulillah sih sudah 80%. Kan di gedung jadi enggak terlalu banyak perlu itu kan. Enggak capek juga kita. Iya. Sponsornya sih harus tambah ini sih. Menurut saya Insya Allah. Sudah ada tambahan ini, flyer belum diedit ini. Ada tambahan baru. Saraba nanti ke Chennai. Wah, iya. Harusnya di sini. Ini apa kok? HS Consulting itu tempatnya beliau. Jadi beliau itu konsultan untuk lembaga-lembaga syariah, keuangan syariah. AS ya itu. AS. Harusnya ada juga sini AS ya, Akbar Supratman ya. Iya. Kita Insya Allah ya. Kita kode di sini. Beliau lagi umroh. Oh, masya Allah. Iya, nanti saya coba kontak dia. Siap. Insya Allah. Terus iya. Apa? Siapa? Kau dulu. Tidak siapa? Enggak, kau Siapa tahu mencari siapa? Enggak. Terus. Beramal-berani apa sih? Kau dulu. Iya, kau dulu. Apa konten? Tapi kan tujuan kegiatannya ini apa? Itu tadi saya bilang menyenangkan mereka tujuannya. Dan kita membayar lelahnya mereka selama setahun itu dengan umroh. Itu saja intinya. Jadi kita kan punya tiap 3 bulan kan ujian. Iya. Per 3 bulan kita ujian. Jadi mereka tuh diuji. Ngajinya kita uji semua itu. Kan baru-baru selesai ujian juga ini mereka. Jadi dari situ nanti kita lihat progres. Oke. Salah satu kriterianya itu bagaimana beliau istiqomah dalam belajar. 1. Yang kedua bagaimana progres ilmunya yang didapat selama ikut ngaji sama kita. Ada kan yang tahun lalu kita 2000 berapa Ibu Desi berangkat? 2022? Iya. 2022 itu berangkat itu dari tidak tahu ngaji sampai bisa ngaji. Masya Allah, itu progres betul-betul kelihatan sekali, signifikan sekali. Saya juga. Jadi mualaf. Kita biar bukan mualaf bisa juga. Insya Allah bisa. Iya. Nah harus mualaf, terus belajar. Tapi tetap diutamakan yang mualaf, tetap diutamakan yang dari agama sebenar. Iya, kan tidak mungkin kita orang pindah dulu baru kita orang baru masuk ulang. Iya, hanya untuk diterima di mualaf center, iya kan? Oh, kalau untuk belajar di mualaf center semua. Mau bukan non muslim pun kalau mau belajar silakan datang. Tidak ada masalah. Jangan kok kasih susah kita orang lagi. Maksudnya kita orang harus pindah dulu baru masuk ulang. Allah. Itu urusan itu. Ya begitu. Tapi kok saya penasaran nih, sorry ya kok ya. Kalau agak sedikit tendensius. Biasa kan tablik akbar begini dia menjelang Ramadan. Kenapa kok bikin menjelang Natal? Sorry nih kok. Sorry kok, iya. Saya jawab 2000 pertama kali tablik akbar pertama 2022 kita bikin 24 Desember. Itu kan cari gara-gara sih. Bukan cari gara-gara. Artinya begini. Mereka buat kegiatan, kita pun juga buat kegiatan. Untuk binaan-binaan saja gitu. Artinya karena kan mereka banyak juga dari mualaf. Iya. Mereka agak susah menghindari keluarganya, kita bikinkan kegiatan saja. Membantu saja. Supaya tidak tersinggung kan. Kita kan saling menjaga. Kalau keluarga kan tidak, ikatan darah itu tetap nomor 1. Setuju. Tidak boleh kita lepas itu. Mau di agama apapun tetap kita harus orang tua tetap dihormati. Setuju, kakak dihormati, adik dihormati. Jadi kalau ada panggilan, ayo kita pibanat. Ayo ada kegiatan saya juga nih. Ya, gitu. Iya. Cerdas loh kok Jeff ini. Tanpa kita harus menyinggung kan? Iya, ada kegiatan juga saya di yayasan kuliah. Saya kayak tahun lalu kita bikinnya enggak 14 Desember kalau enggak salah. Karena enggak bisa di tanggal-tanggal 20-an ke atas. Alhamdulillah tahun lalu dikasih hadiah saya juga. Hadiah apa kok? Hadiah umroh sama orang. Oh iya kah? Iya. 3 kali saya tolak itu. Keempat baru saya terima. Orang yang berbeda-beda. Tolong kok itu orang perkenalkan ke kami. Salah satu pengusaha di Morowali dia. Masya Allah. Oh, Cina juga. Bukan Cina, Primumi dia. Lokasi berangkat. Tapi kalau ini kegiatannya dari 1 sampai 3 memang hanya khusus binaan. Kegiatan ini dari jam 7.30 sampai selesai itu khusus binaan saja. Tidak dari tablik akbar yang pertama. 1 sampai 3, yang kedua kan di masjid umum. Yang kedua untuk umum. Yang pertama dengan yang ketiga ini yang khusus.
Yang kedua kemarin kita bikin di masjid karena persiapannya kurang mantap lah intinya. Tapi tetap kita harus jalankan, mau tidak mau tetap running. Kan agenda tahunan ini kok. Agenda tahunan. Gitu. Berarti kalau Ramadan ada lagi agenda-agenda. Kalau Ramadan itu agenda kita kurangi. Saya fokus ibadah semua orang. Siapa tahu kita bisa kerja sama tuh. Bisa. Kalau Ramadan itu paling di 10 hari terakhir saya gas. Harus kumpul di masjid, pengurus-pengurus beliau, saya, pembina itu semua kumpul di masjid, kita itikaf, ngaji sama-sama. Pokoknya di masjid, 10 hari terakhir kita gas. Kalau dari tanggal 1 sampai 20 Ramadan, biasanya itu 1 sampai 5 atau 5 sampai 10 atau 10 sampai 15 kita safari dakwah. Nah, tapi habis itu semua dekat-dekat akhir, kita betul-betul kosongkan jadwal, fokus untuk keluarga, ibadah pribadi diri sendiri dengan 10 hari terakhirnya itu kita gas. Sudah, begitu saja kalau Ramadan. Kok saya bertanya satu lagi. Silakan. Mau 10 juga boleh. Enggak. Sumber dananya kok. Apa itu? Sumber dana. Kegiatan. Bukan kegiatan sih. Yayasan. Oke, kalau sumber dana alhamdulillah dari. Sorry kalau saya kepo. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Bisa dibuka juga kok. Jadi sumber dana itu dari donatur-donatur di luar Palu kebanyakan. Oh iya kah? Iya, donaturku ini saung ayahku ini kan dari Bekasi. Saung ayahku yang sponsor door prize umroh beliau. Sohib itu Masya Allah. Ada Mas Bowo juga loh. Ada Mas Bowo. Ada Roata juga loh. Ada. Iya. Enak kuoku ayamnya loh. Sekalian. Roata ini sudah di take over sama teman. Jadi take over, istrinya itu mualaf binaannya kita. Oke. Mualaf juga. Jadi mualaf, istrinya belum mualaf. Berarti yang maksudnya pas mualaf dia itu datanya ke mualaf center atau setelah selesai mualaf dia baru datang? Iya, selesai syahadat, sudah lama dia masuk muslim baru ternyata dapat yayasan mualaf center ikut belajar. 2021 dia belajar. Sekarang sudah jadi pengajar. Oh, di mualaf center. Jadi pengajar di TPQ dia, Masya Allah. Masya Allah, bagus. Iya, perkembangannya bagus sekali. Mudah-mudahan mualaf semakin banyak kowe. Insya Allah. Iya, tapi kan kita kan bukan mau mencari siapa yang masuk Islam. Tidak itu boleh. Tujuannya bukan itu. Dilarang dengan undang-undang. Silakan Google. Googling saja. Itu tidak boleh menawarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Setuju. Kalau mau tawarkan agama ke gunung, yang orang tidak punya agama boleh. Oh boleh tuh? Boleh. Kan tidak punya agama boleh. Tapi kalau orang sudah misalnya kita sudah punya agama toh Islam, saya datang tawarkan kita agama lain, tidak boleh. Itu ada undang-undangnya. Oke. Kok kalau ini misalnya masih ada yang mau sponsori? Masih terbuka? Terbuka. Catatannya ini saya kirim. Iya. Kekurangan dananya masih lumayan. Ya kan siapa tahu ada orang-orang baik menonton ini. Amin. Entah ada calon wali kota yang menang atau calon gubernur yang menang, calon bupati yang menang. Amin. Siapa tahu bisa membantu, ini lumayan loh ini. Amin insyaallah. Kan kita kejar pahala juga toh. Insyaallah. Kalau kejar suara kan sudah selesai. Ya. Siapa tahu bisa terbuka untuk umum kan? Iya. Kalau memang bisa kan lebih bagus dalam waktu dekat. Karena kalau bisa dibikin satu, kalau saya saran dibikin satu kegiatan yang menceritakan tentang orang-orang masuk Islam itu bagaimana. Ada konsepnya tahun depan insya Allah. Iya. Jadi saya bantu konsepkan kok. Insya Allah. Nanti saya moderator. Siap. Atau saya bayar. Nyala. Amin insya Allah. Iya, kebetulan tahun depan cari kerjaan. Insya Allah. Kita ada Q&A kah? Ada. Ada beberapa pertanyaan dari ini ya. Nanti Vini yang bacakan. Siap. Ada dari Naufal Temba. Oke. Apakah seorang mualaf wajib mendapatkan zakat? Wajib. Oh wajib ya? Wajib dong. 8 asnaf kan salah satunya mualaf. Wajib. Meskipun dia mualaf kaya, tetap harus dapat. Ini tidak bicara soal kaya atau miskin. Zakat itu kan kewajiban setiap muslim. Oh ini zakat tuh bukan zakat fitrah ya? Iya. Oh kira zakat mal ini. Zakat mal. Zakat mal wajib mendapatkan zakat. Gitu. Wajib dia? Wajib. Oh. Masuk dalam kategori 8 asnaf. Apa semua itu kok? Aduh saya lupa itu. Iya salah satunya. Intinya pokoknya salah satunya mualaf. Oke. Gitu. Tenang kok, saya bantu kok. Ada lagi? Siap. Dari Anugrah, apakah apa semua kegiatan mualaf center? Kegiatan mualaf center nih tadi saya sebutkan tadi. Diskusi prasyahadat, pembinaan pasca syahadat, terus advokasi hukum, kita juga ada advokasi. Terus pemberdayaan ada juga. Jadi kasih pelatihan kayak kemarin saya lupa cerita tadi ada pelatihan tata boga dari Disnaker Trans Provinsi. Itu mualaf center dapat juga? Dapat jatah. Iya, berapa orang? 20. Wih, 20 banyak. orang. 10 untuk menjahit, 10 untuk tata boga. Dibantu alatnya? Disnaker Trans. Kalau alat insya Allah kita lagi siapkan proposalnya. Nanti mungkin bisa tahun depan insya Allah bisa dapat. Karena ya mohon maaf kok biasanya kalau begitu habis di pelatihan. Enggak. Kalau kita pastikan yang sudah ikut pelatihan sama kita dampingi sampai nanti kita modali tahun depan insya Allah. Kita bantu untuk bukakan usahanya. Insya Allah. Mohon doanya saja. Amin. Didoakan kok. Kalau ada rezekiku pasti saya bantu. Insya Allah. Amin. Masih ada?
Masih ada enggak? Wih, masih ada. Dari KTO Karang Taruna Kota Palu. Baru terbentuk ini, kita kasih selamat dulu. Siap. Selamat ketua yang baru terpilih. Baru terpilih ketuanya. Masya Kak Sarvan sama sekretarisnya Zulkarnain. Masya Allah, barakallahu. Jadi boleh kerjasama dengan Karang Taruna Kota Palu. Insya Allah. Nanti dicatat saja. Iya. Siapa yang belum masuk Islam di Karang Taruna Kota Palu? nanti kita mualaf. Siap. Atau pembinaan untuk Islam yang ada di Karang Taruna. Itu bagus loh sebenarnya, program-program begitu bagus loh sebetulnya. Iya kak. Jadi misalnya saya bercanda loh tadi kok. Bikinkan begini, enggak kalau di Karang Taruna misalnya kan campur kan. Iya. Kita bikinkan sesi saja untuk muslimnya ya, khusus muslim kita bahas muslimnya. Kita bikinkan pengajian seminggu atau sebulan sekali. Itu bagus loh sebetulnya untuk anak-anak muda. Jadi tidak malu kamu jadi muslim. Sekarang kan muslim malu sekali menunjukkan jati dirinya sebagai muslim. Iya. Betul enggak? Atau mungkin bikin kok kegiatan karena sekali-sekali. biar muslim sih. Mungkin karena kita orang dari lahir muslim, jadi rasanya itu beda dengan karena kok, kalian mungkin tidak mungkin. karena tidak pernah mencoba untuk digali. Itu permasalahannya. Iya. Bermudah-mudahan di situ yang PR besar sebetulnya itu. Islam itu mudah tapi jangan bermudah-mudahan. Iya, terlalu menggampangkan nih. Ya. Karena mungkin begini, sorry kok. Mungkin karena kita orang mendapatkan Islam dengan gampang. Iya. Sedangkan kau mendapatkan Islam dengan susah payah dan banyak ujian dan cobaan. Jadilah Allah mungkin Iya. itu. Kayaknya memang kita harus betul-betul mencari Islam yang benar-benar ini. Sehingga kalau perlu kita diuji dan dicoba dulu. Jangan minta begitu. Berat itu. Ya, tapi siapa Intinya tahu berdoa saja, minta hidayah baik-baik. Iya. Jangan minta diuji berat, minta diuji. Iya. Jangan. Karena Allah kalau sudah kasih ujian sama kita, tapi kita Tapi bisa kan- lewati. Iya, tapi kan Allah memberikan ujian kan Tidak pada ya, hamba-hambanya yang sesuai mampu. kemampuan Iya. tuh. Nah, sekarang pertanyaannya ujian Allah menurut Allah mampu, menurut antum tidak mampu bagaimana? Iya sih, betul. Makanya kalau TikTok bilang, Iya. kalau Allah kasih ujian, jangan minta ujian itu diringankan, tapi minta kau dikuatkan gitu. Ya, dikuatkan, betul. Jadi karena ujian itu sebenarnya sudah Untuk sesuai menguat- dengan kemampuan porsi. kita, Iya. iya. Tinggal kau harus menguatkan diri. So boleh saya juga ikut kajian ini. Iya. TikTok. Masih ada kah? Oke, Karantara nanti kerja. Oh, setia ada. Oke. Ini baik. Harapannya untuk kegiatan iya. ke depan. Yang ini. Iya, yang tablik akbar. Yang tablik akbar ini. Harapannya apa nanti kok? Goalsnya kira-kira? Iya. Goalsnya sih semoga selesai kegiatan itu ibu-ibu semakin lebih bersemangat. Iya. Ya, yang pasti itu ibu-ibu lebih binaan-binaan kita tuh lebih semangat. Iya. Terus yang kedua itu kita pengurus-pengurus juga tambah semangat lagi Amin. untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat. Intinya ke situ saja. Siap. Karena goalsnya itu kan bukan untuk nama saya pribadi atau nama saya atau nama tim saya, bukan. Ini bukan nama juga, bukan nama yayasan. Itu untuk mereka. Iya. Jadi kita bikin dari mereka untuk mereka saja sebetulnya. Bukan buat orang. Iya. Gitu. Orang ini kan kita nih kayak saya, alhamdulillah saya diamanai menjadi ketua umum kan. Iya. Jadi ketumnya di Sulawesi Tengah. Iya. Berarti ketika saya jadi ketua, saya punya amanah, saya punya tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab yang harus saya tunaikan yaitu menyenangkan mereka. Saya harus kerjakan apapun yang mereka mau minta tolong. Kalau saya bisa tolong, saya tolong. Itu saya punya bahasa dari dulu. Boleh tanya beliau ini. Oh, marah-marah beliau dulu itu. Kalau ada orang datang, kalau senang-senang di tempat lain, begitu susah di Mualaf Center. Jangan begitu. Iya. Itu tugasnya orang. Orang harus bersyukur karena orang lain tidak kerjakan itu. Setuju saya, setuju. Jadi kita kalau mau ambil pahala, cari yang orang lain tidak kerjakan. Itu namanya cari cerdas itu. Itu bahasanya Coach Stephen rahimahullah, almarhum kan beliau sudah meninggal. Beliau sampaikan ke saya begitu. Jadi kalau mau mencari pahala, cari yang orang lain tidak kerjakan. Contoh urus mualaf. Kita ambillah di situ. Kalau urus mimbar, urus anak-anak banyak kan? Iya. Gitu loh. Untuk ibu-ibu pengajian sudah banyak. Setuju. Tapi kalau untuk mualaf coba itu di Kota Palu. Urus masjid juga sudah banyak. Urus masjid suara DMI. Dua memang calon gubernur. Dua punya semua kan? Iya. Iya. Artinya dari situlah kita harus cerdas kan dalam mencari Setuju. amal, cerdas, dan kita tidak akan lelah selama niatnya kita untuk Allah. Innamal a'malu binniyat, semua diluruskan kembali ke niatnya kita dari awal. Tapi kok, Iya. kalau saya kan merasakan juga. Kok merasakan enggak? Maksudnya Apa itu? ketika menyenangkan orang lain itu ada rasa kepuasan tersendiri kok. Iya, kalau itu pastilah, pasti. Iya, itu kenapa kok ya bisa begitu ya? Itu mungkin Kau pernah gali enggak kenapa kita kalau menyenangkan orang kita juga ikut senang begitu? Padahal kan cara menyenangkan orang ini kadang-kadang jalannya bikin kita susah sebenarnya itu kok. iya memang bikin sakit Iya. kepala, betul. Iya. Kayak Iya. begini ini kan sakit kepala nih bikin tablik itulah. akbar ini. Tapi begitu sudah selesai Senang. iya, Senang dan apa? alhamdulillah, Puas iya. begitu, puas. Kayak enak dibilang memuji diri sendiri kayak alhamdulillah saya bisa juga kasih senang orang. Kayak bawa kita ke Jakarta. Tidak. Ya, masya Allah, saya lihat itu sudah saya tonton itu. Tidak. Apa ya? Mungkin kita terbentuk dari lingkungan kayaknya. Kalau saya sendiri mungkin dari orang tua. Saya mau pelajari tuh rasa apa sebenarnya itu.
Iya leh. Tapi senang, memang enggak bisa dipungkiri. Cuman saya ada batas-batasnya. Iya. Kalau memang saya tidak mampu, ya saya bilang saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saya tidak akan memaksakan untuk orang senang supaya kau senang dan saya harus senangkan kau, enggak. Enggak, itu people pleasure kan enggak. Saya enggak begitu. Cuman apa tadi namanya? People pleasure. People pleasure. Apalagi kalau kegiatan sukses itu kayak saya waktu jadi ketua karantara begitu juga. Ih, susahnya cari uang, proposal apa sih. Tapi begitu jadi, senang masyarakat. Ih, senang juga leh lihat leh. Iya. Iya leh. Saya mau kaji itu. Saya mau kaji itu perasaan seperti apa itu? Apakah itu perasaan yang salah atau benar? Semuanya kembali ke niat. Ya tadi saya bilang di awal, orang punya niat mau bikin kegiatan itu apa? Niatnya saya bikin kegiatan tabligh akbar supaya saya lebih dikenal. Kan siapa sangka juga saya mau duduk di sini. Nah, saya biasa nonton. Saya cerita sama beliau, saya biasa nonton Saraba. Oh, terima kasih kok. Masya Allah, saya nonton serius, saya nonton teman-teman di Kota Palu itu konten kreator saya nonton. Artinya ada manfaat pasti saya nonton. Saya tidak sangka hari ini saya bisa diundang ke sini dan saya tidak pernah berpikir serius demi Allah. Kita kan berteman di Facebook saja kan? Iya betul kok. Baru berteman di Instagram baru minggu lalu kayaknya. Iya itu pun saya follow. Iya. Tidak soalnya kok Batandai tapi follow. Oh iya saya ngerti begitu memang saya itu karena Batandai tapi follow. Yang penting kan di kehidupan nyata follow. Masya Allah. Tapi saya pernah dapat quotes itu kok tentang orang yang capek-capek itu. Dia bilang kalau kau capek tapi kau merasa puas, berarti kau berada di jalan yang benar. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, jadi, itu yang saya contoh sampai hari ini. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Iya sih. Tidak semua orang. Dan ketika kita dikasih rasa seperti itu ya dipertahankan saja. Yang penting niatnya saja. Siap kok. Saya selalu di situ. Saya bilang sama teman-teman tim itu kalau kita sudah mau jalan, misalnya ada kegiatan, ngobrol dulu kita, rapat dulu, kasih lurus niat. Apa tujuan mau bikin kegiatan ini? Serius? Apa kita punya tujuan toh? Kita punya tujuan apa? Kita mau dikenal atau mau apa? Tujuan kasih lurus dulu. Kalau memang karena Allah, berarti sudah siap segala sesuatu ke depannya. Kalau ada tantangan, jangan lari. Jangan mundur. Tabrak dulu terus, yang penting karena Allah. Sampai Allah bilang stop, baru kita stop. Tapi kalau masih ada celahnya dan masih cuma diuji-uji sedikit-sedikit, stres sedikit apa, jangan mundur. Berhenti kalau sudah selesai. Itu intinya, berhenti kalau sudah selesai. Itu saya begitu. Saya ingatkan tim begitu. Jadi kemarin saya cerita sedikit ya sebelum kita saya waktu mau bawa tim ke Kalimantan 2021 waktu banjir bandang Kalimantan itu kan besar sekali. Dari Mamuju gempa, itu kan tahun yang sama itu banyak sekali musibah 2021. Saya ke Mamuju itu. Betul kita ke Mamuju kan? Iya. Nah, abang saya senior saya ini WA saya pagi-pagi habis sholat subuh. Kok tidak bikin fire open donasi? Sementara saya bikin, Bang. Kenapa? Gas Mamuju. Kalau masuk 50 juta dari jam 6 sampai jam 9 ini, masuk 50 juta berangkat, tapi kote masuk titip NGO. Karena buang-buang waktu kita ke sana, tidak bawa uang, tidak bawa apa. Aduh, saya malik. Dengar dulu. Itu 50 juta terkumpul di jam 8 lewat 15 atau 8.30. 50 juta. Saya langsung berangkat. Kumpul kok? Iya 50 juta. Alhamdulillah. Oh, tambah kos Steven kirim lagi uang kirim. Kita kelola uang tuh hampir 400 juta. Ke Mamuju? Total, Mamuju dengan Kalimantan Selatan. Habis 400 juta. Dengan Manado. Manado banjir bandang juga. Saya kirim ke teman-teman Skut Poso, saya kirimkan itu donasi 10 juta kalau nggak salah, saya titip 10 juta, kirim ke Manado. Kita bingung kasih habis uangnya. Karena pada waktu itu Mamuju kan sudah banyak sekali bantuan. Mamuju Majene sudah banyak. Saya kan partneran juga dengan Angkasa Pura Jakarta. Berteman juga di situ, banyak teman-teman. Itu pun ceritanya gara-gara bencana alam Palu. Sampai hari ini masih berteman dengan teman-teman di Angkasa Pura Jakarta. Begitu. Jadi akhirnya saya bawa bantuan. Saya bilang sama teman-teman, bisa enggak selama seminggu atau 1 bulan kita di Kalimantan tidak minta pulang, kecuali ada yang urgent. Urgent ada yang meninggal. Kalau sakit ya urus orang rumah yang suruh urus. Bisa enggak? Kasih lurusnya dulu. Berdiam sama mereka. Bisa. Oke. Mentok 2 bulan dulu. 2 minggu dulu kita kerja di sana. Kalau 2 minggu kalian mau pulang boleh, tapi maksimal 2 minggu. Kalau sebelum 2 minggu mau minta pulang, beli tiket sendiri, saya tidak mau belikan. Demi Allah. Alhamdulillah kita sebulan kita berkhidmat di Kalimantan Selatan. Di gunung apa saya lupa namanya. Gunung apa? Huaku, bukan ya? Barabai punya ke atas lagi tuh. Saya lupa gunung apa itu namanya itu. Kalau gunung Huaku kan Kerasakti punya. Kaki gunung Apas tuh. Pokoknya di situ kita betul-betul tinggi. Tinggi jauh, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, Masya Allah. Berkhidmat selama sebulan. Dan kita masak di situ. Selama sebulan kita masak, ngabisin duit itu. Kita bawa ke Kalimantan 150-an juta. Habisin, pokoknya kita habisin. Masak terus tiap hari masak. Bagus juga kau punya perjalanan ini. Maksudnya dia punya target dulu. Kalau sekian baru kita berangkat. Kalau kita lalu karantina sampai 10 juta berangkat juga leh. Iya leh, tameme. Iya leh.
Ya tapi itu kan namanya solidaritas. Tidak ada masalah. Kita kan nggak bisa uang kan bisa tenaga juga toh. Iya. Sama saja. Gitu. Betul, Intinya kan kita tunjukkan keberpihakan kita membantu saudara itu kan sudah bagus. Iya. Empati kita, simpati. Iya. Kok terima kasih sekali. Sama-sama terima kasih banyak. Sudah datang dan berbagi cerita tentang Insyaallah. Bagaimana perjalanannya Ko Jeff menjadi mualaf. Terus kemudian apa saja kegiatannya Mualaf Center. Iya. Nanti kita boleh hadir juga Toko. Boleh insyaallah nanti saya undang. Kita juga mau hadir. Siap. Iya. Nanti CW-an kita. Iya siap. Aman. Apa yang kamu sampaikan lagi? Ya semoga itu tadi kok kan tadi pas lihat alhamdulillah maksudku saya langsung kayak semua aja Ica kayak begitu cuma pas tadi dia bilang tidak terbuka untuk umum. Nanti untuk Saraba insyaallah saya siapkan khusus. Woi, nanti kopi dan Ica lah. Tapi kok terima kasih. Iya, terima kasih kau sudah. Ya sama-sama. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf kalau salah-salah kata di channelnya kita. Keren sekali tadi ceritanya. Merinding loh. Merinding. Saya saja bercerita merinding juga. Iya, mohon maaf kalau teman-teman cari jedak-jeduk, tidak ada jedak-jeduk ya. Karena kita memang hari ini memang fokus untuk mendengarkan ceritanya Ko Jeff dan bagaimana kemudian Mualaf Center bisa besar dan orang-orang yang mualaf yang masih terpisah-pisah itu bisa kita rangkul. Insyaallah. Biar tetap pada ajaran Islam. Insyaallah. Amin. Ada yang kamu sampaikan Vini? Cukup. Mungkin Ko Jeff cukup. Ada harapan sedikit untuk Saraba Channel? Iya. Kita minta didoakan juga kok. Ya saling mendoakan lah insyaallah Saraba Channel semakin sukses. Amin. Insyaallah lebih banyak tema-tema nanti untuk kegiatan atau teman-teman hijrah ya. Kita siapkan tema yang bagus itu nanti. Atau bisa kolaborasi dengan studionya Mualaf Center juga insyaallah siap. Boleh dong gitu jalan-jalan. Boleh ada studio proper insyaallah proper. Siap. Nanti kita atur kok ya. Iya. Makasih banyak kok. Sehat-sehat kok. Salam sama semua teman-teman yang dari Mualaf Center terus binaan-binaannya juga salam. Semoga sehat selalu dan tetap berada di jalan Allah. Amin. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya, tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong.